udah ngeliatin nih ya, di balik layar nih udah banyak yang absen hadir dari setengah jam sebelum kita mulai live ini. Terima kasih ya semuanya udah ngeluangin waktu di malam ini buat acara kelas fitur technical dan flow dari Stockbit. Nah nanti, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Jovi, saya yang hari ini bakal menjadi host untuk sesi kelas hari ini, dan nanti bakal ada Rafid yang bawain materinya. Jadi mungkin sebelumnya buat Bapak Ibu yang baru pertama kali join di kelas kita, saya kasih sedikit gambaran ya. Jadi nanti selama sesi kita bakal tampilin PPT materi, nanti di sebelah kanannya bakal ada tampilan, dari HP kita, dari aplikasi Stockbit. Nah, nanti jadi selama sesi itu kita bakal kasih tahu nih, apa aja sih sebenarnya fitur technical dan flow yang bisa digunakan untuk analisis di Stockbit dan gimana cara pakainya sama cara aksesnya. Nah, kurang lebih nanti acara hari ini bakal berjalan 1,5 jam. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin, lagi sambil di jalan atau mungkin sudah di rumah, kita bisa langsung mulai aja kali ya, dengan coba kita panggil dulu Pak Rafid. Ya. Halo, Halo, malam. Pak Jovi. Apa kabar? Malam. Ini Baik. ngomong-ngomong suaranya kayak rada kecil nih. Oke, halo halo. Nah, ini oke nggak nih kok? Oke, nah ini udah Oke, mantap aman ya. suaranya. Halo Aman. malam teman-teman semua, sobat Stockbit ya, sobat King XL dimanapun teman-teman berada. Gimana nih hari ini, apa kabar nih? Ini nanya kabar ya, bukan nanya foto ya teman-teman ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya kok ya hari ini ya. Amin. Nah, malam ini kita mau bahas apa aja nih, untuk fitur-fiturnya? Oke, hari ini kita akan membahas seperti bulan lalu ya. Ini merupakan seri lanjutan teman-teman dari fitur fundamental ya yang minggu lalu sudah kita selenggarakan. Malam ini kita akan bahas lagi nih, kita kulik seputar fitur teknikal dan flow analysis yang ada di Stockbit nih kok. Jadi buat teman-teman Oke. yang mungkin sudah pakai atau sudah lagi coba-coba pakai nih, ini bisa nantinya memaksimalkan nih kok untuk mencari opportunity kok untuk di trading atau investing kita. Karena kan kalau teknikal Betul, ini bisa digunakan ya kok untuk fitur pergerakan harganya ya, yang pastinya betul. lengkap di Stockbit teman-teman. Dan nanti kita akan run through ya teman-teman ya, dari mobile, dari web, dan dari desktop app. Jadi nanti setelah teman-teman, senyamannya teman-teman mau memaksimalkannya di mana, kita ada semua. Iya. Gitu. Nanti jadi hari ini selain bahas fitur, kita bakal bahas saham juga nggak nih? Soalnya udah Oke, ada di komen nih, request saham ya, tadi ada yang request bahas broker sahamnya TPIA, kayaknya udah oke. nggak sabar mau HK kali ya? Waduh, hari ini banyak banget yang request tadi TPIA, DSSA, tadi di stream juga rame ya. Hari ini mostly ya konglo-konglo pada turun tadi kok ya, termasuk banking ya. Dan Betul. kayaknya championnya adalah saham-saham batubara nih hari ini teman-teman. Nah, mungkin sekilas kita coba langsung praktekin aja ya, kita coba gimana sih pergerakan mereka dilihat dari fitur teknikal dan fitur flow analisis yang ada di Stockbit. Boleh, silakan, Oke teman-teman Raffi ya. langsung mulai aja, kayaknya udah pada nggak sabar juga nih. Oke. Sip, kita langsung ya teman-teman, aku udah coba share screen, boleh coba ditunjukkan dulu. Oke, apa sudah muncul? Ko Jevi? Oke, aman? Aman ya, udah kelihatan ya, di sebelah kiri aku ada PPT-nya dan sebelah kanan ada fitur mobile ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa sekalian cek and recheck nih. Oke, kalau gitu thank you Ko Jovi, kita mulai aja teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman aku terlalu kecepatan nih, nanti boleh aja komen-komen. Nanti Ko Jovi akan assist aku. Dan misalkan teman-teman ada pertanyaan nih, boleh nanti ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti di akhir sesi kita akan ada Q&A, dan misalkan teman-teman ada FAQ atau pertanyaan yang banyak ditanyakan seputar materi atau fitur malam hari ini, kita akan coba bahas nantinya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, hari ini aku mau bahas nih seputar fitur teknikal dan flow analysis. Nah, mungkin untuk teman-teman yang aliran teknikal nih, atau yang bisa disebut dengan teknikalis, atau teman-teman antek saham ya, analis teknikal ya, saham bisnis saham, ini pasti udah familiar banget ya dengan fitur-fitur teknikal yang ada di Stockbit. Dan teman-teman juga bisa bahas juga seputar flow analysis ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat atau mungkin sering lihat ya, habis buka order book di Stockbit kan bawahnya ada bandar flow, ada broker flow, ada trade flow segala macam. Itu sebenarnya apa sih dan bagaimana sih cara menggunakannya? Nanti kita coba bahas ya teman-teman ya. Oke, untuk flow pembahasan kita hari ini, karena kan biasanya kita mencari untuk potensial ya teman-teman ya, ini hari Senin ya teman-teman ya. Mungkin biasanya teman-teman cari nih, apa sih yang potensial untuk di-tradingkan atau dimasukkan ke watchlist besok, dan kira-kira apa nih yang patut untuk dipantau di minggu ini ya teman-teman ya. Maka dari itu nanti flow-nya adalah aku coba bahas nih kira-kira untuk post marketnya atau selesai marketnya, kira-kira gimana sih kita untuk memaksimalkan fitur-fitur Stockbit untuk mencari potensial watchlist ya teman-teman ya. Saham-saham apa yang mungkin patut untuk di watchlist. Nah, kalau naik turunnya kan kita kembali lagi ke market ya teman-teman ya. Dan mau disclaimer on juga, untuk hari ini saham-saham yang di-mention bukan merupakan rekomendasi jual dan beli ya teman-teman ya. Jadi untuk keputusan jual dan beli, kembalikan lagi ke teman-teman semua. Oke, pertama kita akan membahas seputar screening dan analisis kita post market ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman salah satu fitur unggulan Stockbit yang biasa digunakan teman-teman dalam mencari watchlist atau potensial sahamnya adalah screener ya teman-teman ya. Nah, screener ini dari 900 saham yang ada di bursa, Stockbit sudah bisa pilih ini kira-kira kebutuhan teman-teman tuh untuk saham jenis apa sih segala macam. Nah, yang berhubungan dan teknikal dengan analis dengan flow analysis, ini ada beberapa ya teman-teman ya, seperti big accumulation, frequency spike, insider net buy, foreign flow uptrend, high volume breakout, dan most shareholder decrease. Jadi kalau misalkan teman-teman, bagaimana sih cara untuk mengakses screenernya? Pertama teman-teman kalau dari fitur mobile atau di handphone, teman-teman bisa masuk ke bagian search sini ya teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa scroll sedikit di sini sampai bertemu yang namanya screener ya teman-teman ya. Di sini ya teman-teman ya. Teman-teman coba bisa klik. Nah, ini dia teman-teman untuk beberapa preset screener yang Stockbit sudah siapkan nih untuk teman-teman semua. Misalkan nih teman-teman, oh, teman-teman yang suka brokermologi atau bandarmologi, yang mana sih yang ada di akumulasi hari ini ya?
kita udah muncul nih teman-teman. Biasanya di post market setelah Proxim kebuka dan keluar dari bursa, kita sudah bisa menggunakan screener untuk ngeceknya nih teman-teman. Kita contoh mau cari saham-saham big accumulation nih teman-teman. Kita bisa langsung dari halaman awal screener, kita scroll ke bawah dikit aja sampai dengan bertemu dengan screener Bandarmologi. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga teman-teman ya, seperti yang ada di sini nih teman-teman. Jadi masuk dia ke screener Bandarmologi. Kita coba dari big accumulation nih teman-teman ya. Kita coba cek nih. Dari 900 saham yang ditransaksikan hari ini, yang mana sih yang bisa diakumulasi? Kita coba cek ya teman-teman ya. Bisa teman-teman pilih di bagian screener big accumulation ini. Oke, nah ini teman-teman. Dari hasil screener ini teman-teman, kalau misalkan cek di sini ada informasinya teman-teman ya, bisa kita klik aja bahwa screener big accumulation ini adalah screener yang sedang saham-saham yang sedang diakumulasi oleh beberapa broker secara signifikan teman-teman. Top 3-nya mendominasi lebih dari 20% pembelian. Oke, cara bacanya bagaimana? Nah, kita ketika klik screener tadi yang big accumulation akan muncul 3 kolom nih teman-teman. Ada simbol, ada bandar accumulation atau distribution, lalu akan ada value-nya di sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di sini mau cek, 60 ini apa sih? Ini adalah bentuknya persen ya teman-teman ya. Jadi 60%, 47%, 45%, 42%. Ini dari mana? Ini dari top 3 broker yang pembeli ya teman-teman ya. Jadi broker buyer-nya teman-teman ya. Cara ngeceknya gimana sih teman-teman atau matriks yang digunakan gimana sih teman-teman? Kalau misalkan penasaran ya, teman-teman klik edit aja di sini. Nanti kelihatan teman-teman ya. Untuk rulesnya adalah bandar accumulation distribution di atas 20% dengan value lebih dari 3 miliar. Value-nya di sini apa? Adalah value akumulasi ya teman-teman atau value dari transaksi yang dilakukan di saham tersebut. Oke, kita udah muncul nih teman-teman ya. Dari 900 saham yang ada di bursa, screener Stockbit sudah menangkap nih di big akumulasi dari 25 emiten ya teman-teman ya. Ada Ratu, MD, DSSA, DGWG, Baik sampai dengan paling bawah adalah Energi ya teman-teman ya. Jadi yang di atas 20%. Seperti itu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa memaksimalkannya gimana? Oke, teman-teman bisa cek nih, oh ternyata kalau di short misalkan teman-teman ambil 5 deh, 5 top 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Oke, 5 ini merupakan top 5 big accumulation yang dinilai dari fitur big accumulation Stockbit yang memiliki bandar akumulasi di atas 40% ya kalau top 5 ya teman-teman ya. Oke, dari sini misalkan kita mau cek nih, oke kira-kira dari status big akumulasi siapa sih yang akumulasi gitu ya. Teman-teman bisa klik aja langsung dari sini teman-teman ya. Mungkin yang ramai transaksikan hari ini, oke kita cek yang dari paling atas dulu teman-teman, misalkan Ratu ya teman-teman ya. Ratu di sini statusnya adalah 60% akumulasi ya teman-teman. Kita cek dulu di sini. Nah, ceknya gimana? Pertama teman-teman akan masuk ke bagian company profile, teman-teman masuk aja ke order book, sini ya. Teman-teman scroll dikit ke bawah. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Wah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, Ratu statusnya adalah big accumulation dengan 3 top buyer-nya adalah HP, AK, dan DL. Yaitu teman-teman ya, dengan statusnya tadi perhitungannya berapa? 60%. Ini compare-nya dari mana? Compare-nya dari top 3 ini dibandingkan dengan top 3 seller-nya teman-teman, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat, wah ini HP-nya masif banget ya teman-teman ya, membeli Ratu ya teman-teman ya. HP ini Henan Putih ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman mungkin di market suka dengar, oh ini afiliasinya Pak Prajogo nih, atau afiliasinya Pak Apsoro nih, segala macam ya, sering banget ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat sentimen di market, tapi kalau misalkan kita lihat, wah ternyata dari total transaksi hari ini teman-teman ya, mungkin secara net ya, ini memang masif sekali teman-teman diakum oleh Henan Putih Rai HP sebanyak 4,8 miliar, 10.000 lot dengan buy average 4793. Compare dengan harga closingnya Ratu hari ini di 4790, artinya mereka masih punya average di sekitar sini teman-teman. Mungkin kalau menurut teman-teman menarik dengan modal Henan di harga 4793, teman-teman bisa masukin nih besok ke watchlist ya. Teman-teman bisa masukin aja nih nanti ke watchlist. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kita udah dapat satu nih Ratu misalkan ya. Oke, kayaknya menarik nih untuk dimasukkan besok ke dalam watchlist. Kita sini aja, kita tunggu sini teman-teman. Nah, ini dia. Di sini ada tulisan plus watchlist. Teman-teman bisa nih klik di sini. Kita masukin Ratu ya teman-teman ya. Kita masukkan ke watchlist. Kita bikin watchlist trading Selasa tanggal berapa? 23 ya teman-teman ya. Kita masukin sini. Oke. Oke. Kita auto watchlist. Oke. Oh, ini kita masukin sini aja nih trading besok nih. Kita masukin ke trading besok nih atau trading Senin hari ini ya. Coba kita close dulu. Kita masukin aja tuh watchlist. Udah, Ratu sudah masuk ke watchlist teman-teman. Misalkan kita mau cek lagi MD nih. MD dengan 47%, kita lihat ya. Wah, kenaikannya 24% nih teman-teman. Kita coba cek lagi. Apakah teman-teman masuk kriterianya nggak nih? Kita coba cek dulu ya. Oh oke, MD di sini kita lihat ada akumulasi, big akumulasi dari NI XLAT dibandingkan dengan YP, CC dengan DH, ini ada 47% tadi ya teman-teman ya, statusnya adalah big akumulasi dengan rata-rata harga 68. Kan kita lihat, oh ternyata dia closing di 71, artinya ada 3 poin ya teman-teman ya, average yang dimiliki oleh big akumulator di level 68. Misalkan teman-teman lihat lagi nih, apakah teman-teman masuk nggak nih ke kriterianya teman-teman? Secara likuiditas juga teman-teman cek juga ya, apakah secara likuiditas teman-teman bisa masuk atau bisa keluar nggak nih segala macam. Kalau misalkan teman-teman menarik lagi nih, teman-teman bisa kembali lagi terus ke bagian watchlist, masukin sini lagi, lalu teman-teman bisa masukin lagi teman-teman ya di watchlist yang teman-teman mau masukkan. Oke. Dan lainnya teman-teman ya, dan lain-lainnya seperti yang ada di sini, mungkin kalau misalkan teman-teman mau cek satu-satu juga boleh. Atau teman-teman mau cek nih kira-kira yang masuk universe teman-teman yang mana, itu bisa langsung boleh. Atau teman-teman misalkan, oh tahu nih yang mau ini nih yang biasa menjadi ATM harian. Nah, itu juga bisa teman-teman ya. Jadi kalau dari big accumulation di sini adalah big akumulasi dari perdagangan hari sebelumnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hari ini Selasa, untuk trading besok yang masuk ke screener ini adalah big akumulasi di hari Senin. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan dan penjelasan seputar big akumulasi dan screener yang digunakan adalah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, misalkan mau cari apa nih teman? Oh, kira-kira mau cari yang foreign flow nih teman-teman. Di sini mau cari yang ngikutin asing ya teman-teman ya. Mostly kan sekarang asingnya kan banyak out ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat
secara tren bulanan atau beberapa bulan terakhir nih di IHSG ya teman-teman ya. Kita mau cari nih kira-kira mana sih saham-saham yang dimasuki oleh asing dan statusnya adalah uptrend, teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih ini. Nah, ini kelihatan teman-teman ya. Wah, ada GoTo nih teman-teman nih. Oke. Wah, nih GoTo kalau misalkan kita lihat memang di sini tulisannya teman-teman ya. Di sini ada indikatornya adalah net foreign buy atau sell, lalu ada net foreign di MA10 dan net foreign trade serta foreign flow-nya berapa nih total. Sorry. Sampai dengan foreign flow di MA20. Oke. Artinya kan kalau ini kan uptrend ya teman-teman ya, posisinya adalah harga closing di atas moving average. Yang di sini moving average-nya adalah moving average 10 dan moving average flow MA20-nya di sini teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat secara ini kan ada GoTo ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita tahu kan GoTo memang di 50 dengan rata-rata mungkin average moving average yang tercipta juga di 50. Ini kan masuk nih teman-teman bahwa memang jadi dibelanjakan oleh asing dan strike-nya tuh sampai dengan 22 hari ya teman-teman di sini ya. Kalau misalkan teman-teman mau modifikasi nih, oh tadi juga ada modifikasi big akumulasi atau mau kustomisasi juga nih di bagian foreign flow yang sesuai dengan kita mau. Teman-teman bisa edit aja, lalu tambahkan rules ini teman-teman ya. Untuk tambahkan rules di sini, misalkan basic ratio kita mau saring juga untuk saham-saham yang rasionya harga ya teman-teman ya. Kita cari price. Oke, price-nya di atas 50. Oke, biar nggak tadi muncul saham gocap ya teman-teman ya. Wah, kemarin fenomenal juga tuh GoTo. Dia sampai dengan berapa kemarin bidnya ya? Overnya tuh di 470-an juta ya kalau nggak salah ya kemarin ketika di balancing FTSE ya teman-teman ya. Ini tinggal bisa masukin aja, kita down aja di sini. Kita screen lagi. Nah, GoTo-nya hilang teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman mencari yang di atas 50 mungkin ya, atau kalau misalkan teman-teman pengen masukin GoTo juga nggak apa-apa nih watchlist ya. Oke, kelihatan bahwa ada Indofood, Gudang Garam, Mark Dynamics, Mayora, dan Demas nih teman-teman. Cara bacanya gimana? Oh, ternyata INDF ini ada net foreign buy sebanyak 16M. Dengan net foreign buy-nya di MA10 itu 11M. Dengan net foreign buy strike-nya itu 6 hari ya teman-teman ya. Di sini berarti bacanya Indofood dibeli straight selama 6 hari, Gudang Garam 11 hari, sampai dengan Demas itu di 2 hari terakhir. Gimana Mas kalau misalkan ada 1 hari yang net foreign outflow? Oh, berarti nanti strike-nya akan pecah ya teman-teman ya. Misalkan INDF besok net foreign outflow nih, oh berarti besok foreign buy strike-nya jadi 0 lagi. Tapi kalau misalkan besok ada inflow lagi dan besoknya ada lagi, berarti nambah 2 lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau masukin dengan watchlist gimana? Ya udah tinggal masukin watchlist aja. Teman-teman masukin Indofood sini ya. Masukin ke mana nih? Oke, kita masukin ke trading Senin boleh deh. Oke, situ ya teman-teman ya. Sip. Kita bisa save aja kalau misalkan teman-teman mau save editan yang tadi ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita coba cek ya teman-teman ya. Kita dari screener, kita langsung ke watchlist dulu. Yang tadi sudah kita masukin di trading Senin, teman-teman bisa cari aja di sini. Kita cari di sini aja. Oh, ini trading Senin. Oke. Wah, sudah depan nih ya trading saya hari ini ya, masuk juga ternyata. Ada Indofood, ada Ratu nih yang tadi sudah kita masukkan dari screener ya teman-teman ya. Cukup seamless, cukup gampang banget teman-teman kalau udah nge-screen tinggal masukin aja biar nggak lupa ya teman-teman ya. Kadang kita udah nemu saham yang bagus, nggak kita catat ternyata kita lupa teman-teman nggak masukin watchlist ya. Ternyata besoknya udah terbang mungkin ya. Atau besoknya ada opportunity udah masuk tapi kita lupa nih kita mau beli apa besok ya. Atau untuk kita pantau minggu ini. Seperti itu teman-teman ya. Untuk memaksimalkan screener dan watchlist untuk teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman mau cek juga nih, dari tadi kan kita bahas seputar bandarmologi ya atau flow ya teman-teman ya. Ini ada beberapa yang lain, mungkin seperti frekuensi spike. Ini biasanya kalau itu teman-teman bisa cek di sini ya, bahwa untuk perdagangannya adalah kenaikan frekuensi perdagangan dari tersebut di atas 3 kali dari rata-ratanya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tanya, ini fungsinya apa sih? Ini matriksnya tentang apa sih? Teman-teman bisa buka aja, misalkan insider buy, teman-teman cek di sini nih, bagian I-nya. Oh, ini merupakan screener yang menampilkan saham-saham yang insidernya melakukan pembelian bersih atau net buy dalam 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Artinya kan mungkin teman-teman nih yang ikut seputar bandarmologi atau flow segala macam ini artinya barangnya dikeringin ya teman-teman ya. Tuh, seperti itu ya. Wah, teman-teman tadi ada yang bahas BKSL juga nih. Kalau misalkan dilihat BKSL masuk sini juga teman-teman bahwa net insidernya juga membeli sebanyak 77% ya dalam 6 bulan terakhir. Disclaimer on yang disebut sini bukan merupakan rekomendasi. Jadi untuk pembahasan kita bersama teman-teman ya hanya untuk praktek dan pembahasan. Kita teman-teman, oh MAPI juga nih yang kemarin lagi ramai teman-teman ya, ada perubahan kepemilikan ya, lagi diproses juga ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman. Ini muncul teman-teman ya. Kalau misalkan seperti biasa, teman-teman melihat matriksnya juga bisa di sini teman-teman ya. Oh, kelihatan ya. Di sini atau teman-teman mau masukkan watchlist juga bisa nih di watchlist di sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, karena tadi udah dari bandarmologi, teman-teman mau cek juga nih based on technical ya di sini teman-teman ya. Jadi selain bandarmologi kita juga ada technical di sini. Nah, ini biasanya memang untuk mencari-cari nih teman-teman. Misalkan high volume breakout nih, kira-kira volumenya ada ledakan volume nih. Nah, ini biasanya teman-teman ya. Kalau misalkan dari technicalis atau teman-teman yang trading mencari nih, wah sudah ada ledakan volume nih. Wih, ini rame nih. Segala macam ini teman-teman bisa lihat di high volume breakout ya. Apa sih kriterianya di sini adalah volumenya di hari ini 2 kali lipat dari volume rata-rata 20 hari terakhir dengan nilai transaksi 1 miliar di atas 1 miliar. Kan kalau misalkan breakout validasinya apa teman-teman? Validasinya kan pertama harganya sudah lewat dari resistennya. Lalu volumenya ada ledakan dan didukung dengan apa? Dengan value-nya teman-teman ya. Makanya di sini sudah muncul nih teman-teman saham-saham dengan high volume breakout. Ini ada statusnya teman-teman di sini ya. Ini di sini 25 saham lagi. Kalau misalkan kita lihat di sini beberapa ada yang masuk ke top gainer ya teman-teman atau rame juga ya. Contohnya mungkin yang saya lihat hari ini ada Jasa Marga nih sempat. Oh, dia sempat ini teman-teman nge-break di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat saham-saham ini memang secara volume kita coba lihat ya. Secara volume dan valuasi dia volumenya di 200.000 lembar saham ya dengan valuasi 60 miliar. Validasinya gimana? Validasinya teman-teman scroll dulu ke bawah aja. Nah, ini kelihatan nih teman-teman di sini ya.
Oke, ternyata benar nih teman-teman, 60 miliar ini, itu memang lebih besar dari rata-rata 20 harinya teman-teman di sini ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat secara by, historical di sini teman-teman ya. Nanti beda lagi kita bisa coba cek dari bagian chart ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini teman-teman mau cek nih dari bagian historicalnya teman-teman bisa cek juga nih, oh ternyata memang sebelumnya sepi nih teman-teman. Hari ini ada ledakan nih, ledakan value dan volume serta break resistance dari jasa marga nih teman-teman. Itu ya cara untuk, baca dan tracking-nya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan menarik kita watchlist dulu. Kayak tadi ya, watchlist masuk ke sini lagi. Saya lihat hari ini juga ada apa lagi nih, wah SDMU tadi cukup atraktif ya teman-teman ya, atraksi ya teman-teman ya, mungkin kalau teman-teman lihat, closing-nya merah kalau saya lihat di sini, oke ya. Kalau ini kan dia masih masuk karena tadi ya teman-teman ya, 2 kali dari volume dan 2 kali dari value-nya teman-teman ya, ledakannya. Hari ini yang closing high itu ada GPSO kayaknya closing high nih, oh iya bener ya teman-teman ya. GPSO ini closing high ya teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat, kita compare lagi ya, di sini perdagangannya adalah 783.000 lot dengan valuasi 37 miliar. Kita coba compare lagi, di sini. Oke, wah ini biasa sepi ya teman-teman, bener ya, sepi hanya di under 10M atau belasan M, tiba-tiba ada ledakan volume di sini ya teman-teman ya. Ini sempat juga ada ledakan volume dan berakhir alta. Oke, kita lihat nih, besoknya setelah ledakan volume ini GPSO masih lanjut nggak nih dari, transaksi hari ini ya teman-teman ya. Kita juga bisa cek dan compare juga kira-kira top buyer-nya tuh punya modal di harga berapa sih. Kalau kita cek XL ya, King XL nih teman-teman, akumulasi GPSO, dia masih punya 37.000 lot ya, di average 475. Kurang lebih berapa nih, 10 poin ya, 10 poin ya, 10 sampai 11 poin ya, dari harga closing ya teman-teman ya. Kita bisa lihat nih apakah ini kalau masuknya ke kriteria teman-teman bisa di watchlist, tapi kalau misalkan enggak, kita coba cari yang lain. Ini kios juga ramai nih tadi teman-teman ya, kita closing high juga. Mostly sih hari ini kalau misalkan teman-teman lihat berasa ya, untuk yang naik itu di second liner dan third liner teman-teman. Kita lihat ada ledakan volume dan lot juga di sini. Kita coba compare. Nah ini ya teman-teman ya, meledak ya teman-teman ya, di sini baru ledakan pertama nih. Oke kita lihat ya, sini ada ledakan pertama nih. Sempat meledak juga nih di tanggal 12 Juni, sini teman-teman ya, tapi untuk value dan volumenya lebih rendah dibanding ledakan yang sekarang. Kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan teman-teman ini merasa menarik, kita lihat lagi, ternyata top buyer XL lagi teman-teman. Untuk average-nya dia di dekat 108 ya teman-teman ya, sekarang di 107 untuk dimiliki apa namanya, rata-ratanya XL top buyer-nya. Kita lihat nih kira-kira gimana nih cara XL untuk mendistribusikannya. Biasa sih mereka distribusi dengan markup ya teman-teman ya, markup distribution. Tapi kita lihat nih, apakah besok masih lanjutin nggak nih sama top buyer-nya, ataukah bisa aja dia no action ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman merasa ini menarik, teman-teman bisa masukkan ke watchlist-nya. Ini ada banyak juga teman-teman ya, dari 25 teman-teman bisa coba cek satu-satu lagi kayak tadi, yang menarik teman-teman bisa masukkan ke watchlist. Wah ini Ades juga sempat hampir arah tadi ya teman-teman ya. Ini dia ramai juga nih, Sakti nih teman-teman, 30.000 dia. Sisanya teman-teman boleh cek lagi dan coba satu-satu kalau misalkan masuk kriteria teman-teman, teman-teman bisa masukkan ke watchlist. Oke, nah ini kira-kira banyak lagi teman-teman ya untuk, yang lainnya, atau teman-teman misalkan mau cari nih, di masa-masa market yang turun ini, teman-teman mau cari nih, trend following yang di mana pergerakannya adalah uptrend dan biasanya di atas dengan moving average-nya mereka. Yang kita lihat di sini, statusnya adalah pergerakannya itu dengan harga di atas MA20, di atas MA50, di atas MA100 dan MA200. Oke, mungkin teman-teman yang mungkin baru join atau yang nggak ngerti teknikal atau belum familiar atau baru mulai belajar teknikal, mungkin moving average yang dimaksud ini adalah pergerakan rata-rata harian ya teman-teman ya. Untuk angka yang di sini adalah harinya teman-teman ya. Jadi moving average 20 adalah rata-rata pergerakan harian di saham tersebut selama 20 hari. Ya teman-teman ya, atau sebulan lah ya, karena untuk hari bursa atau di hari kerjanya. Lalu MA50 berarti 50 hari, 100 adalah 100 hari dan 200 adalah 200 hari. Jadi ada posisinya adalah harga ini terletak di atas MA kecil, MA20, di atas MA besarnya MA50, di atas lagi MA100 dan MA200 ya. Jadi posisinya di atas ya teman-teman ya. Contohnya coba kita lihat Ades mungkin ya. Nih uptrend yang bagus teman-teman. Jadi teman-teman ngeliat uptrendnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba compare yang tadi ya. Kita proses pergerakan ya. Kita coba cek. Nah ini dia teman-teman. Ini teman-teman ya. Posisinya adalah, ini kita coba adjust dulu. Nih, sorry nanti aku akan run through lagi. 20, 100, oke. Posisinya kan dia ada di atas MA20 teman-teman yang paling kecil ya. MA50 dan MA200. Di sini probably MA100 aja teman-teman ya. Jadi posisinya adalah MA kecilnya MA20, di atas MA besar 50, di atas lagi MA besar 100 dan di atas MA besar 200. Jadi teman-teman yang cari uptrend aja dari moving average-nya ini bisa pakai dengan screen tersebut ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita compare kayak gini contohnya teman-teman ya. Ini pergerakan moving average-nya teman-teman bukan dari dia mau terbang atau apanya, tapi posisi harganya di atas MA20, MA50, MA100 dan MA200. Kalau misalkan kita compare lagi kayak hasil skinner tadi, contohnya apa nih? Contohnya gula mungkin ya gula. Nih ya, sama teman-teman ya. Harga price-nya di atas MA20, di atas MA50, probably MA100 di sini dan MA200 di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman cek kembali satu-satu, mostly sama semua, harusnya sama semua posisinya. Jadi teman-teman cari yang uptrend aja, cari yang di atas MA-nya, teman-teman pakai ini. Makanya dari 900 kan muncul teman-teman 12 saham di sini. MAPI, kita coba cek juga bisa nih. Itu teman-teman ya, posisinya sama ya, harga di atas MA20, MA50, MA100 dan MA200. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk dari screen ini nggak ada tuh yang harganya mungkin di bawah MA20-nya atau di bawah MA50-nya. Berarti itu kan dia nggak trend following-nya teman-teman ya, atau nggak di atas posisi MA20, 50, 100 atau 200-nya. Gitu teman-teman ya untuk penggunanya ya. Jadi misalkan teman-teman mau cari yang probably price-nya masih stay di atas MA yang tadi, teman-teman bisa pakai trend following. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau cari yang mau break 52W-nya atau ATH-nya, teman-teman pakai ini aja.
Ini bisa ya teman-teman ya, bukan ATH-nya juga, bisa jadi 52 week high-nya teman-teman ya, dalam 52 minggunya ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang ATM high seperti ADES, atau yang break 52 high seperti kayaknya Airgas ya. Airgas ini juga lagi uptrend juga teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat sini ya. Oh dia bisa dari 52 week-nya teman-teman bisa balikin aja di sini. Nanti kita coba run through di sini juga teman-teman ya. Kalau 52 week berarti compare ke harga sebelumnya. Berarti kan udah break di atas ya. Gitu ya teman-teman ya, untuk cara ngeceknya dan cara untuk mengkonfirmasinya. Ya teman-teman ya, teman-teman tinggal cek aja nih kira-kira yang mana sih yang cocok dengan teman-teman semua. Gitu ya teman-teman. Oke, seputar screener. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Ntar kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kita akan diskusi di akhir sesi. Nah, ini insider activity ini teman-teman, mungkin yang sering teman-teman ngikutin ya. Misalkan pembelian atau penjualan dari pengendali atau afiliasi ya teman-teman ya. Mungkin crossing nih, dia crossing barang ya teman-teman ya di antara misalkan sekuritas A, sekuritas B. Termasuk dengan transfer ya teman-teman ya. Mungkin misalkan dipindahkan nih ke sana atau kemari. Serta ada corporate action misalkan dari pengendalinya tebus red issue atau nggak tebus red issue atau jadi lossy atau segala macam. Ini yang lagi rame mungkin kemarin seputar refloating ya teman-teman ya. Mungkin di saham apa? Saham cuan ya teman-teman ya. Salah satu yang masuk kepada HSC ya atau High Shareholder Composition. Misalkan teman-teman mau lihat di bagian insider activity, teman-teman bisa masuk ke company profile dulu. Teman-teman scroll sedikit ke bagian kiri ya sini. 1 2 3. Iya. Ya, ini teman-teman ya. Kelihatan ya bahwa memang dari bulan Mei ya ada penjualan dari Pak Prajogo Pangestu. Ini kita lihat ya memang kemarin mostly sih tentang refloating ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat di sini kita bagian insider ada all ID action ke sini adalah merupakan sumber yang kita gunakan dan ada action di sini teman-teman. Di sini ada buy, sell, cross transfer dan quotation. Misalkan teman-teman cek di sini oh ternyata Pak Prajogo nih ada penjualan teman-teman ya dari Mei. Kita scroll aja Mei, April juga dia melakukan penjualan beliau sampai April masih sell ya teman-teman ya. Terus dari awal April. Oke, setelah sebelumnya Pak Prajogo itu melakukan pembelian ya teman-teman ya. Kalau data yang kita bisa lihat di sini adalah pertama, melihat dari siapanya atau insidernya ya teman-teman di sini ya, bisa pengendali atau afiliasi atau segala macamnya. Lalu ada jumlah saham yang ditransaksikan teman-teman, ini bentuknya lembar ya teman-teman ya. Dan serta presentasinya di sini. Bisa kelihatan bahwa sekarang itu berapa, sebelumnya berapa, di harga berapa, dan type-nya juga ada dan source-nya di mana? Dari IDX atau dari KSE. Kalau misalkan di keterbukaan informasi di state brokernya teman-teman, maka bisa kelihatan juga nih broker yang digunakan apa. Biasanya di bagian coba kita lihat by. Nah, ini teman-teman ya, bisa kelihatan. Kita coba ada disclose nggak ya di sini ya? Biasanya brokernya teman-teman ya. Oke, kayaknya belum ada nih disclose di sini nih. Berarti dia mostly hanya statusnya domestik atau ini ya teman-teman ya, atau foreign ya teman-teman ya. Kita juga bisa cek lagi kemarin yang biasa lagi di akun brand ya, coba kita lihat teman-teman. Banyak sekali nih yang seputar Pak Prajogo Pangestu nih. Di saham-sahamnya aktif sekali untuk di bagian insidernya. Kelihatan teman-teman ya, bahwa tadi Pak Prajogo menjual di bagian cuan, lalu dia membeli di bagian brand ya teman-teman. Top up di bagian brand. Kelihatan juga teman-teman ya, tanggalnya berapa, afiliasinya siapa, pengendalinya, lalu jumlahnya berapa, serta persentase kepemilikan, serta persentase perubahannya juga. Harganya juga kelihatan ya teman-teman di sini ya. Oke. Gitu teman-teman ya, mungkin teman-teman mau cek nih kira-kira yang aktif akun terus siapa sih segala macam. Ini bisa lihat di bagian insider ya teman-teman ya. Kemarin yang lagi masuk berita itu kalau nggak salah yang banyak akumulasi itu IMPC ya teman-teman ya. Mungkin salah satu insidernya si Harimas Tunggal Perkasa ini sering teman-teman atau masih aktif untuk melakukan akumulasi ya teman-teman ya di sahamnya sendiri. Kalau misalkan kita lihat si Harimas Tunggal Perkasa ini, diklik aja teman-teman di sini. Nah, ini juga bisa kelihatan teman-teman bahwa dia melakukan top up atau pembelian di MPC dari 18 Juni, 15, 12, ya teman-teman ya 12. Terus dia melakukan pembelian di sini. 11 segala macam. Ini ya teman-teman ya kelihatan ya. Mungkin kalau teman-teman melihat yang tadi ya suka yang lagi dikeringin atau suka dikoleksi oleh insider, ini mungkin salah satu kriteria yang masuk ya teman-teman ya. Sekali lagi ini bukan rekomendasi jual beli, ini hanya melakukan praktek dan kita melihat secara data ya teman-teman ya. Ini mengingatkan saya dulu ke saham ini teman-teman. Kan IPC ya si Harimas Tunggal Perkasa ke saham TSPC ya. Ini juga dulu atau masih sekarang ya juga masih diakumulasi oleh si Boga Mulia Nagadi. Oh, oke, mereka juga masih akumulasi nih. Bahkan sekarang kepemilikan Boga Mulia Nagadi di TSPC itu udah 90%. Apakah ke depannya mau delisting atau go private? Kita belum tahu. Nah, ini kita lihat teman-teman ya bahwa broker pembeli sini adalah TP atau OCBC Securities teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tadi di bagian keterbukaan informasi antara IDEX atau PSE melampirkan brokernya, kita juga bisa kelihatan nih di sini nih. Jadi ada kelihatan brokernya teman-teman ya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk bagian insider teman-teman. Bisa melihat tadi ya, buy, sell, cross, transfer, dan corporate action. Jadi teman-teman bisa cek ya teman-teman ya sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman masing-masing. Oke, next adalah broker summary. Sudah kita diskusikan sebelumnya tadi pas ketika ngecek screener back akumulasi teman-teman ya, bahwa kita bisa melihat akumulasi atau distribusi dari saham-saham tersebut secara mudah. Oke, kalau misalnya status distribusi, ini akan muncul seperti itu teman-teman. Tadi kan kita coba cek akumulasi teman-teman ya. Hari ini yang distribusi itu kurang lebih atau pusat kita lihat apa ya? Banking mungkin ya. Kita coba cek banking apakah statusnya distribusi. Oke, BNI ya salah satu yang top loser dari perbankan hari ini. Kita coba cek ya. Oke. Di sini oke, kelihatan ya. Di sini teman-teman ini big distribusi, ini masuknya normal distribusi. Di sini netral, normal akumulasi dan big akumulasi. Teman-teman kalau bingung gimana? Cek aja di sini teman-teman ya. Tuh dia. Nah, ini dia teman-teman ada definisi di sini ya teman-teman ya. Dari small, netral, normal sampai dengan big. Ya teman-teman ya, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa cek yang di bagian I tadi. Ini dia di sini ya, teman-teman bisa diklik. Nah, ini muncul nih teman-teman untuk penjelasannya teman-teman. Cara bacanya gimana teman-teman? Oh, oke, di sini ada small to normal distribusi
dengan net sellernya teman-teman atau penjualnya sini ada ZP, AK, BK. Compare to CC, GR sama SQ teman-teman ya. Head to head aja teman-teman, misalkan ZP dengan CC ini kan kurang lebih kan beti-beti ya teman-teman ya, beda tipis ya, cuman berapa minus 2 miliar. Tapi kalau misalkan kita lihat compare ke top 2 dan top 3-nya ini kan kelihatan ya teman-teman ya bahwa 27 sama 16 kan kurang lebih 11 lah, 11 miliar dengan BK, SQ ini kurang lebih 1 miliar. Jadi kalau misalkan diakumulasikan dari 3 buyer sama 3 seller, lebih kuat sellernya. Makanya di sini kan jatuhnya ke small to net normal ya teman-teman distribution seperti itu. Jadi apakah selama yang distribusi itu sahamnya akan turun? Belum tentu. Dan apakah sahamnya akan naik? Belum tentu juga. Termasuk kepada akumulasi teman-teman ya. Ketika akumulasinya besar, apakah akan langsung naik besoknya? Belum tentu. Apakah bisa turun juga? Bisa jadi. Tapi apakah langsung ngacir besoknya? Bisa jadi juga. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin konsepnya kalau misalkan teman-teman aku tanya nih, teman-teman mau akumulasi di harga murah atau di harga mahal teman-teman? Mostly murah ya akumulasinya ya. Makanya dia itu bisa menjelaskan kira-kira kenapa sih kadang-kadang ada statusnya saham big akumulasi tapi harganya nggak gerak. Oh mungkin mereka masih butuh barang atau mereka masih butuh untuk akumulasi lebih banyak lagi. Tapi teman-teman lihat juga kenapa sih harga kemarin teman-teman ya, mostly ketika IHSG turun ya, IHSG turun, kenapa sih harganya udah murah tapi tetap saja distribusi? Nah itu kan juga tergantung kebutuhan juga teman-teman ya. Bisa jadi mereka juga butuh keluar at any cost segala macam untuk sesuai dengan trading plan mereka atau segala macam. Seperti itu teman-teman ya untuk akumulasi distribusinya. Tapi untuk ini mungkin bisa jadi indikator ya teman-teman ya, saham-saham menarik adalah saham-saham yang diakumulasi dan bisa menjadi jawaban kenapa sih saham-saham itu didistribusikan. Mungkin karena bisa jadi dari pengaruh perusahaannya atau kondisi market atau kondisi makronya juga ya teman-teman ya. Jadi bisa mengindikasikan kenapa sih saham-saham tersebut yang didistribusikan. Bisa jadi dari penurunan tadi kita masih bisa melihat saham-saham yang diakumulasi ya teman-teman ya. Mungkin itu bisa jadi opportunity juga tuh teman-teman. Walaupun di penurunan ISG atau ketika turun ternyata ada yang ngumpulin juga tuh teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, mungkin untuk menjadi indikator atau cara kita menganalisanya ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman juga punya caranya sendiri, mungkin itu juga bisa dipraktekkan ya teman-teman dengan memanfaatkan atau memaksimalkan fitur broker summary yang ada di Stockbit. Oke, ini teman-teman ada fitur broker lanjutan. Nah, ini biasanya teman-teman bisa akses ini ke bagian emitennya dulu teman-teman. Contohnya mungkin kita lihat di bagian ADI mungkin ya, salah satu yang cukup strong hari ini mungkin mostly batubara ya teman-teman ya. Hari ini banyak yang gerak. ADI, Adaro, Bayan mungkin salah satu yang unik teman-teman. Karena Bayan itu hari ini di ex-date dengan dividen yield kurang lebih 20% kemarin ya, tapi dia tetap naik 20% juga mungkin arah hari ini ya. Terus ada PTBA juga, ITMG, Indi yang closingnya itu di zona hijau hari ini. Di sini ada broker daily activity, broker flow, broker distribution, dan broker activity chart. Ini kita bisa akses di mana? Kita bisa ke bagian order book. Teman-teman bisa scroll ke bawah aja. Nah ini teman-teman, kita coba cek dari broker daily activity. Nah ini biasanya di bawah nih. Nah ini kelihatan teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau lihat nih, sekuritasnya apa? Di bagian sini teman-teman ya. Broker daily activity dari sekuritas XL. Ini mungkin teman-teman ada investor type-nya, di market apa, reguler, nego, atau tunai, di bulan apa. Setelah teman-teman bisa kelihatan di sini dari hariannya teman-teman ya. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 sekarang. Oh, cara bacanya gimana? Kalau misalkan cara bacanya adalah kita mau baca nih kira-kira broker activity XL dengan keseluruhan investornya teman-teman ya, domestik dan reguler. Di sini misalnya dipencet. Dengan di market reguler, kita misalkan lihat di sini bahwa kalau misalkan kita rata-ratakan kita jumlahkan di bulan Juni ini, net value XL atau aktivitas XL di saham ADI, dia adalah net pembelian sebesar 45 miliar. Sejumlah net lot-nya 56,48 ribu lot dengan average price 8.071. Nanti di breakdown sini teman-teman ya, misalkan tanggal 2. Oh, tanggal 2 di sini net buy XL itu 104 nih, 104 juta ya teman-teman ya. Dengan jumlahnya 111 lot dengan average 8268. Kalau misalkan di sini kita informasikan apakah XL beli doang? Enggak juga teman-teman, karena bisa juga ada XL sell ya teman-teman ya. Tapi secara net digabungkan dari buy dan sell-nya itu menjadi net buy di 104 juta. Besoknya oh ternyata dia net sell nih 1,2 M dengan jumlah 14.000 lot net sell-nya ya di average 8157. Ini bacanya sama ya teman-teman ya, sampai dengan di hari ini XL itu dia membeli net buy 24,1 M sebanyak 32,2 ribu lot di average 8.019. Gitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat netnya di sini aja teman-teman. Oke ya. Mungkin teman-teman mau cek nih di sini nih. Oh, kita mau gabung nih teman-teman nih. Kita bisa gabung dari 10 broker. Kita melihat ya, kita mau melihat kekuatan retail di ADI ya. Kita coba cek, kita coba masukkan ya. Sekuritas retail yang mungkin teman-teman sudah familiar ya di market ya. Misalkan XL nih, kita masukin apa lagi JP misalkan ya. Kita masukkan lagi apa PD. Terus kita masukkan lagi apa misalkan XC misalkan ya, teman-teman ya. Kita coba cek, di sini kita coba terapkan aja. Oke, wah ini dia teman-teman, kekuatan retail, peta kekuatan retail di ADI teman-teman. Ternyata sampai dengan month to date sekarang, dari per bulan Juni, ini net value-nya tuh di 10,1 M dengan net lot-nya 12.000 lot, di average price-nya 8.044 teman-teman. Ini pergerakan hariannya teman-teman bisa lihat juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan lihat teman-teman di sini ya, kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan teman-teman anggap pergerakan retail di sini, oh berarti ini ya teman-teman untuk peta pergerakannya ya. Misalkan teman-teman mau cek pergerakan yang big fish misalkan atau big whale, tadi bukan big whale ya, coba kita big whale dengan foreign yang besar nih dari top ini ya. Top apanya namanya, top akumulasinya UBS, XL, Mandiri, Maybank, GU, misalnya kita masukin ini ya. Ini dari lihatnya dari mana teman-teman? Ini di short dari total ini ya teman-teman ya, dari ranking broker harian ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman lihat hari ini brokernya siapa sih untuk hariannya ini di sini teman-teman ya. Jadi kan ada di sini kita ambil coba top 5 ya teman-teman ya. Kita terapkan di sini. Oke. Ternyata dari top broker ini di saham ADI ternyata dia masih net value-nya net sell ya teman-teman ya di sini ya. Hampir 300 M sebanyak 374.000 lot dengan average price dari 998.
Berarti untuk big fish ini yang teman-teman salah satu foreign ya, ini foreign, ini Mandiri Sekuritas, ZP foreign, YU juga foreign, XL tercinta kita semua. Ini secara total dia melakukan net sell di bulan ini ya teman-teman ya. Jadi pergerakannya. Teman-teman lihat di bulan apa misalkan? Bulan Mei juga bisa teman-teman. Oh, ternyata masih banyak net sell. Coba bulan Januari nih. Wah, naik juga ya teman-teman ya. Kelihatan teman-teman dari sini ya. Misalkan Januari dia masih net value sell, Februari buy, Maretnya buy. Wah, Maret nih hijau ya teman-teman kemarin kayak dividen ya teman-teman, dividen dari ADI ya. Hampir 1 T teman-teman dari top 5-nya. April masih net, Mei-nya juga mulai distribusi dan Juninya distribusi. Jadi teman-teman ya cara menggunakannya teman-teman ya untuk bagian broker daily activity. Jadi ini udah kita visualisasikan dan kita kelompokkan untuk teman-teman semua. Broker flow. Nah, broker flow ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman ya. Ini bisa pergerakannya kita lihat bagi chart ya teman-teman ya. Mungkin kalau tadi teman-teman secara visual kotak dan angka, ini mungkin bagian graf ya teman-teman ya. Biasanya untuk template-nya adalah price-nya di harga biru ini. Sisanya adalah mungkin buyer dan seller ya yang besar di hari ini. Yang hijau ini biasanya top buyer, yang merah ini dia biasanya top seller. Kelihatan teman-teman ya di sini bahwa pergerakannya ADI openingnya nih merah ya teman-teman hari ini ya. Merangkak naik teman-teman sampai dengan closing. Di sini ada kurva X dan Y-nya teman-teman. Kurva X ini value, kita ada value dan volume juga. Di bagian ini adalah value dan sini adalah jamnya teman-teman ya, perdagangan dari opening sampai dengan akhir. Kita teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat secara value-nya di sini dari harga dulu teman-teman ya, harga price-nya openingnya di minus ini teman-teman ya, bahwa ada penjualan dan harga ditekan turun sampai dengan closing di sini harganya naik dengan value pembelian yang naik. Kalau misalkan kita lihat di ungu ini adalah CC teman-teman ya, CC dan XL nya di hijau nih. Artinya dia melakukan net buy. Ini kelihatan di sekitar mana di sini ya. Menjelang closing ya sesi 1 tadi ya, bahwa ada spike pembelian di sini teman-teman ya. Dari XL kelihatan compare to cara teman-teman di sini ada penjualan dari ZP nih. ZP-nya jual teman-teman di sini ya, Maybank Sekuritas ya. Jadi sini ada bayarnya XL dan sellernya adalah Maybank. Mungkin salah satunya compare juga dari kombinasi dari seller lainnya. Jadi misalkan lihat teman-teman ya secara tren BB dan ZP ini konsisten ya menjual dari opening sampai dengan closing dengan value sampai dengan minus 60 M ya hari ini ya. 60 M dia jual, terus ZP juga 50 M sini ya, 51 M. Dengan akumulasi atau konsistensi pembelian dari XL dan juga CC serta ada YU nih teman-teman. YU mulai dari sesi 2 ya, tadi juga melakukan pembelian sampai dengan akhir sesi. Ini kalau misalkan kita compare dengan volume sama ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau cari by volume juga bisa. X-nya ini adalah volume dan Y-nya ini adalah waktu ya teman-teman. X-nya itu mana? X dan Y ya teman-teman ya sini pokoknya. Oke, yang mendatar adalah jam dan yang vertikal adalah volume ya teman-teman ya, atau jumlah lotnya teman-teman. Ini teman-teman bisa juga ganti juga teman-teman ya dari hari ini, hari kemarin sampai dengan 1 tahun terakhir. Bisa kelihatan trennya teman-teman ya. Wah, kalau misalnya bisa compare nih dari pergerakan harganya dari 23 Juni sampai dengan 23 Juni 2025 sampai dengan hari ini ya teman-teman yang bisa kelihatan di sini bahwa memang kelihatan ZP-nya memang masif nih kalau ini ZP ya teman-teman ya. Compare dengan per hari ini yang ZP jual, ternyata ZP setahun terakhir yang banyak akumulasi. Dan di sini sellernya ada PD teman-teman ya. Di sini ada IPOT, ada GR dan ada XL nih teman-teman. XL awalnya seller compact juga nih teman-teman. Tapi masih sell sinetnya. Mostly di sini ada ZP, ada CC. Mungkin teman-teman kalau mau nambahin bagian sini teman-teman mungkin tambahin yang tidak muncul di situ, mungkin mau lihat pergerakan dari apa AK ya, AK nggak kelihatan di situ, kita masukin aja di sini. Muncul ya teman-teman. Nah, ini di AK-nya juga ternyata dia masih di bagian akumulasi ya teman-teman di sini ya. Oke, kalau mau cari yang foreign aja bisa teman-teman ganti di sini foreign. Nah, ini teman-teman ya, itu dia. Misalkan foreign berarti lokal kayak XL nggak muncul ya teman-teman ya. Seperti itu. Tergantung ya teman-teman dia ada foreign-nya. Oke, kalau lebih untuk broker flow seperti ini teman-teman tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada broker distribution. Oke, ini kelihatan teman-teman kita visualisasikan dari broker summary yang ini teman-teman di sini ya. Nah, ini dia. Kita visualisasikan dari broker summary tadi yang secara gross ya teman-teman ya. Kalau ini kan net ya. Ini kita gross teman-teman. Teman-teman bisa kelihatan nih kira-kira dari 22 Juni hari ini XL ini beli dari siapa aja sih? XL beli sebanyak 33,56 M. Dari siapa? Dari ZP 18 M, dari BB 3 M, dari AK 1 M, YP XL 1 M juga, CC 600 juta dan CP 2 M. Sampai AK, CC, YU, ZP, dengan DX teman-teman bisa cek. Teman-teman juga cek nih kira-kira sellernya ZP ini distribusi kemana sih? Distribusinya ke XL, AK, CC, YU, ZP, AZDX. Ini untuk memvisualisasikan dan memudahkan teman-teman ya untuk melihatnya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa cek volumenya juga, by volume, atau teman-teman bisa ganti juga untuk date-nya sampai dengan 1 tahun terakhir misalkan. Wah, kelihatan ya teman-teman di sini ya 1 terakhir bahwa bayarnya masif nih CC nih. Dia punya 4,45 T dari AK, CC, XL, YP, PD, ZP, BK. Gitu teman-teman ya. Oke, next-nya broker activity chart. Ini teman-teman bisa cek di web. Kita bagian ke web dulu ya teman-teman. Di bagian sini teman-teman masuk ke broker analisis. Nah, ini di broker activity chart teman-teman. Nah, di sini kurang lebih sama teman-teman. Kurang lebih sama. Di sini teman-teman kelihatan ya di sini ya. Ini dari pergerakan XL tadi. Di hari ini XL itu apa sih top buy-nya? Oh, sini top buy-nya ada Tepia, BRI, ADI, top sell-nya Tins, ada Robul. Teman-teman bisa lihat di sini pergerakannya dari opening sampai dengan closing ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat, contohnya Tepia teman-teman ya, dari opening sampai dengan closing, XL masih akumulasi nih, konsisten akumulasi. Kebalikannya teman-teman ya, untuk saham yang big distribusi Tins ya, teman-teman ya, di sini kita kelihatan ya dari opening sampai dengan closing, XL-nya ini konsisten untuk sell. Gitu ya teman-teman ya. Karena teman-teman masukin apa lagi juga bisa teman-teman ya, misalkan AK gitu ya. Bisa kelihatan di sini nih kira-kira gabungannya dia top buy sama top sell-nya apa sih. Tapi mostly kita bisa lihat di sini pergerakannya didominasi oleh AK ya teman-teman ya, karena kan tadi kalau misalkan kita lihat Tins-nya di sini net buy ya teman-teman ya.
Kalau misalkan AK ditambah XL, tadi kan XL kan tinsnya kan distribusi ya teman-teman ya. Berarti pembelian besar oleh AK-nya nih teman-teman, karena di sini menjadi top akumulasi ya, top 4 buy ya. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman close AK-nya misal, ini akan kembali lagi di sini tinsnya masih net sell ya teman-teman ya. Teman-teman tambah dengan AK tadi dan hilangkan XL, maka top buy-nya adalah tins. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan akumulasi dan akumulasi ya, net buy atau net sell dari dua sekuritas yang kita compare tadi. Up to banyak juga teman-teman ya, tadi 10 ya teman-teman bisa memilih di sini untuk compare nih kira-kira bagaimana. Ini stock activity-nya ini sama dengan yang tadi di bagian order book, teman-teman bisa akses di bagian stock activity yang ada di website. Gitu ya teman-teman ya. Seru ya teman-teman, banyak ya. Semoga bisa menggunakan atau maksimal fitur broker lanjutan untuk menganalisa teman-teman kira-kira pergerakan hari ini gimana sih, seminggu terakhir gimana sih, ataupun sampai setahun terakhir gimana sih untuk menganalisa saham-saham yang menjadi favorit atau incaran teman-teman. Oh ini running trade teman-teman, kita juga bisa untuk memfilter ya atau mengcustomize running trade sesuai dengan keinginan kita. Untuk running trade utamanya bisa teman-teman akses di bagian search, lalu ke bagian mana nih running trade. Ini dia, ke bawah sini teman-teman bisa akses ke bagian running trade-nya ada di mana running trade? Tidak ada di sini. Oke, kita ini dia running trade-nya, teman-teman bisa klik aja. Ini bisa kita customize teman-teman ya, teman-teman bisa customize dari posisi tertentu, action type-nya gimana, market type-nya apa, terus minimum maksimum lot-nya, price range-nya di berapa, serta merge order ID-nya. Kita bisa lihat nih, mana sih order-order yang satu dengan order ID yang sama ya teman-teman ya. Misalkan, ini teman-teman secara umum running trade seperti ini teman-teman ya. Sudah kita update dan kita masukkan juga teman valuasinya teman-teman ya. Misalkan ini kan ada pembelian harga 270 sebanyak 347 lot dengan valuasi 9,4 M. Sebelumnya nggak ada teman-teman, dan ini baru nih teman-teman. Misalkan teman-teman belum nggak, ini baru ya teman-teman ya. Bisa teman-teman cek nih kira-kira besar nggak nih untuk transaksinya seperti itu ya. Ini juga bisa di short juga teman-teman dari yang awal sampai dengan akhir closing sesi. Lotnya juga bisa teman-teman coba filter juga nih. Wah ini ya teman-teman ya, dari yang lotnya paling banyak sampai dengan 0, something ya teman-teman auto outlot ya yang ditransaksikan di nego. Serta ada valuasinya nih teman-teman. Kira-kira wah ternyata ada closing murah nih teman-teman hari ini. Paling besar ya dari di pasar nego sini ya. Misalkan kita wah ini ada apa nih, BP 1 juta lot juga, KASA 200.000 lot. Saya di sini teman-teman ini ada buyer dan seller siapa dan di market apa. Biasanya kalau untuk nego ini marketnya kita kuning nih teman-teman ya. Untuk reguler kita di warna hitam ini. Kita mau coba cek nih teman-teman. Misalkan kita mau saham apa aja nih, saham Tepia misalkan. Tepia di sini. Oh, ini muncul semua ya teman-teman ya. Ini kita mau only saham Tepia nih teman-teman. Hari ini kelihatan ya teman-teman, bisa teman-teman short juga dari jamnya juga, dari lotnya, dari valuasinya. Atau teman-teman mau cek nih, mana sih order-order dengan satu merge order ID yang sama. Kita lihat ya. Nah, ini kelihatannya adalah teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari bawah sini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman bisa dari time, nah ini dia. Ini teman-teman, nah ini kelihatan ya teman-teman. Ini bahwa di sini ada buyer sama seller dengan ID yang sama teman-teman. Misalkan ID order ya teman-teman ya. Kita lihat di sini adalah sellernya YP dengan 502 lot sini ya. Actionnya buy di jam terakhir teman-teman. Oh, kalau ini dia jam after pre-closing ya teman-teman ya. Menjelang closing. Kita coba cek teman-teman kira-kira YP ini belinya dari siapa aja sih? Kita coba cek ya. Kita klik aja. Nah, ini teman-teman ya. Oh, ternyata kelihatan nih YP dengan satu order ID yang sama sebanyak 522 lot dengan value-nya 100 juta, 6 kali frekuensi, artinya 6 kali match ya teman-teman ya, ada dari XC, SQ, XL, XL, YP, XL ya teman-teman ya. Kita bisa cek nih apakah kira-kira memang YP-nya ini satu order yang sama atau YP-nya itu beda teman-teman. Ternyata yang bagung-bagung nih teman-teman, ada 4.000 lot nih, kita lihat ya. Oh, ternyata ini satu order nih, sellernya tuh YP teman-teman. Artinya dia ini ya teman-teman ya, dia membuang barang sini teman-teman ya, sebagai seller ya, satu seller ya teman-teman ya. Kelihatan teman-teman di sini dia buang ya, menjual 4.000 lot secara langsung ya teman-teman ya. Ini berarti posisinya kita anggap ya posisinya di bid ya teman-teman, karena actionnya buy ya teman-teman ya. Dari YP nih teman-teman. YP ini seharusnya YP-nya ini seharusnya pasang barang nih dengan action buy-nya dari YU, XL, CC, YP dan DR. Tapi dia sekali masang order sell atau ngejemurnya ini 4.000 lot teman-teman. Karena teman sini ya yang belinya ternyata ada YU, XL, CC, YP, DR. Kalau XL ini bisa jadi dia satu satu pihak yang sama, bisa jadi enggak, tapi YP-nya ini satu pihak yang sama ya teman-teman. Artinya satu YP ini dia punya order sebanyak 4.000 lot. Itu ya teman-teman ya, teman-teman juga bisa nanti cek lagi kira-kira lot bagong itu siapa sih ya teman-teman di sini ya teman-teman ya, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Misalkan yang ramai di mana tadi yang haknya besar, cuan misalkan ya. Cuan di sini. Cuan kan bagong-bagong ya teman-teman ya, sini ya, 37.000 lot. Kita lihat memang ternyata di sini wah, memang yang punya barang ini GR ya teman-teman ya, sebanyak 37.000 lot nih dia dengan valuasi 2,4 miliar. Teman-teman bisa cek lagi nih kira-kira mana yang bagong-bagong, teman-teman mau lihat nih. Oke, ini 9.000 nih ada juga nih dari ZP dia. Beli dia. Dari sellernya ini sebanyak 9.434 lot senilai 622 juta. Gitu ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ingin memanfaatkan merge order ini. Oke, kita coba cek lagi. Oh ya, untuk running trade-nya ini teman-teman juga bisa ini teman-teman customize ya teman-teman ya. Teman-teman misalkan mau ganti di kemarin tanggal 22 Mei bisa juga teman-teman ya. Jadi by historical teman-teman masih bisa cek nih teman-teman dari bulannya, tanggalnya sampai dengan tahunnya teman-teman ya. Secara historis misalkan teman-teman mau cek nih ketika lagi IPO dulu atau emisi segala macam bagaimana. Ini filter ya teman-teman ya, bagian filter tadi, yang mana ya teman-teman bisa cek mau buy atau sell-nya, HK atau HQ, marketnya mau market regular, nego atau tunai, price range-nya mau berapa, misalkan 600 sampai dengan 900. Gitu ya teman-teman ya, atau value-nya teman-teman mau cek nih, kira-kira oh maunya yang gede-gede aja nih, bagi 1M misalkan, 1M sampai dengan 2M, gitu ya. Itu ya teman-teman ya, masukkan sini aja. Atau teman-teman mau cek minimum lotnya nih, nggak mau deh yang satu lot dia mah nge-blast doang, misalkan mau 500 lot bisa. Ada pilihannya teman-teman ya.
time range-nya misalkan mau di berapa nih, dari jam berapa nih opening ya misalkan ya. Kita coba cek jam 9 sampai dengan jam berapa, jam 12 misalkan ya. Sampai dengan jam 12 nih market ya. Brokernya bebas sih, mau siapa nih brokernya nih, mau Excel boleh deh, Excel kita masukkan Excel. Sellernya bebas gitu ya, brokernya Excel atau Excel deh, seller juga Excel. Kita coba cek ya teman-teman, yang minimal 500 nih. Bacanya adalah kita mau coba cek nih, action tab buy dengan market tab-nya all market, price-nya bebas, value-nya bebas, yang penting minimum lotnya 500 nih teman-teman. Dari time range-nya jam 9.59 sampai dengan jam 12 dengan broker buy atau sell-nya XL. Ini juga bisa done ya teman-teman ya. Jadi Excel to Excel atau XL-nya dengan siapa, terus buyer-nya siapa, seller-nya adalah Excel. Kita coba apply. Oke. Muncul teman-teman di sini ya. Tuh, kelihatan teman-teman langsung di-highlight teman-teman di sini. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa kelihatan nih di sini nih untuk ngefilter ya teman-teman ya. Apakah ini XL-nya yang menjual ataupun membeli, tapi pastinya ini adalah smart money ya teman-teman ya. Excel ini menjadi smart money nih sekarang nih. Mantap nih Excel nih. Terima kasih juga atas kepercayaan dan dukungan teman-teman semua. Gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa untuk riset juga di sini dan teman-teman bisa masukkan lagi nih ke kebutuhan teman-teman masing-masing ya teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, running tag sudah aman. Oh, ini bagian profile kita lengkap ya teman-teman ya. Mungkin contoh yang tadi kayak jaring-jaring ya teman-teman, ke brand misalkan brand. Kita lihat di bagian profile. Kita udah masukkan di sini teman-teman kepemilikan 1%-nya siapa aja, yang 100%-nya totalnya juga ada di sini lengkap. Kita juga update di sini UBO-nya siapa ya teman-teman ya, sesuai dengan kemarin ya sempat dibahas yang MSCI itu pengen mesti lengkap. Mau nggak mau mesti ditunjukin semua, jangan ada yang diput-putin. Oke, dibuka 1%-nya, dibuka jenisnya teman-teman ya sampai dengan kurang lebih 30-an something ya. 36 atau 37 nih. Jenisnya udah kita masukin juga sesuai dengan keterbukaan. Terus perubahan jumlah pemegang sahamnya udah kelihatan juga teman-teman di sini. Teman-teman bisa cek di bagian profile ya. Bulanannya itu termasuk yang dari report registrasi teman-teman ya, ada di sini semua ya teman-teman ya. Serta shareholder composition yang tadi teman-teman. Misalkan kepemilikannya di mana aja sih? Kayak gini teman-teman ya. Di BRPT misalkan 65%, Green Era 20%, masyarakat sekian dan Samtresa sekian. Gitu teman-teman ya. Di sini bisa kelihatan banget lengkap dan akan update nih sesuai dengan keterbukaan informasi. Dan ini ada holding composition misalkan lokal atau foreign. Lokalnya oleh siapa aja, foreignnya udah biasa aja, oleh siapa aja. Kalau misalkan kita lihat lokalnya di sini, oh ternyata ada kenaikan dari bagian perusahaannya teman-teman dan bagian ini dana individual ya teman-teman ya. Di sini ya ada kenaikan juga nih teman-teman. Sementara mungkin sisanya asuransi dan lainnya itu flat teman-teman. Lainnya itu bisa di mana? Lainnya dari sini nih teman-teman. Gitu ya. Jadi kita sudah update sesuai dengan keterbukaan informasi yang ada di bursa dan data-data yang di-provide oleh emiten yang di report ke bursa ya teman-teman ya. Jadi kita lengkap teman-teman. Gitu ya. Mau contoh apa lagi misalkan ADI misalkan ya, bisa lihat juga di bagian profile sini ya teman-teman. Lengkap nih, UBO-nya siapa sih? UBO-nya ada Pak Thohir, Pak Christian, Pak Michael dan Bu Arini nih di sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman aksesnya di web, teman-teman bisa lihat jaring-jaring ya teman-teman ya. Misalkan kita teman lihat cuan deh. Kita ke bagian profile. Bagian profile. Tuh lihat teman-teman ya. Oke, bisa kelihatan juga di sini lengkap. Coba lihat insidernya, coba klik juga bisa di sini. Oke, banyak ya teman-teman ya. Tadi bagian insider juga bisa kelihatan insidernya di mana aja sih mereka segala macam gitu. Tapi ya kita cek ke bagian ini juga banyak ya teman-teman yang lagi rame nih, teman-teman. Tapi ya DSSA kayaknya lagi rame banget ya teman-teman market ya. Teman-teman gimana lagi pada trading di tepi DSSA juga atau ikut di aman ya dari calling stock kemarin? Ini lengkap ya teman-teman ya, bisa teman-teman cek coba satu-satu. Bisa kulik-kulik nih emang biasanya kalau malam ini jam-jam ngulik nih teman-teman nih. Oke ya. Kita lanjut dari bagian profile. Nah, ini membuat trade plan nih teman-teman dengan Chartbit ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah familiar dengan TradingView ataupun beberapa aplikasi chart lain, di Stockbit kita ada Chartbit ya teman-teman ya. Ini untuk membantu teman-teman melakukan analisa teknikal. Dengan ratusan indikator yang tersedia, kita juga udah subscribe ke TradingView dan kita sudah hadirkan juga dan teman-teman bisa menggunakan langsung semuanya teman-teman ya, indikator yang teman-teman butuhkan untuk melakukan charting. Nah, ini kita coba biasanya teman-teman kalau udah ketemu saham-saham yang tadi, teman-teman kan akan menentukan ya kira-kira entry-nya di mana sih atau kira-kira lihat teman-teman tren ini uptrend atau downtrend sih. Even ISG teman-teman ya, teman-teman juga bisa cek gimana sih kondisi teknikalnya. Teman-teman juga bisa masukkan puluhan atau bahkan ratusan indikator baik teknikal, bandarmologi bahkan fundamental ya teman-teman ya di bagian Chartbit. Oke, kalau dari HP sendiri teman-teman bisa masuk ke bagian company-nya juga mungkin ISG ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa ke bagian ini teman-teman ya, pojok kanan tengah ya teman. PKT ya teman-teman, pojok kanan tengah ya, di sini ya diklik aja. Teman-teman akan masuk ke tampilan. Nah, ini teman-teman ya. Ini untuk tampilan chart yang sudah digambar ya teman-teman ya, atau sudah dilakukan analisa ya teman-teman ya. Ini IHSG teman-teman. Ini ya di sini ya, kita posisinya lagi di sini teman-teman. Kalau misalkan dilihat indikatornya cuma menggunakan moving average yang tadi 520 dan 200. Ini teman-teman ya, kalau sini pergerakannya memang IHSG masih di bawah moving average besarnya teman-teman. Seperti ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman awal akses, itu dia akan ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman kalau misalkan pertama kali akses atau awal defaultnya, teman-teman akan melihat naked chart seperti ini teman-teman ya. Ini adalah naked chartnya. Teman-teman di sini disediakan di bagian kiri ini merupakan tools-nya untuk membantu teman-teman. Di atas ini adalah untuk ini teman-teman ya, beberapa settingannya ya, defaultnya. Misalkan teman-teman time frame nih, time frame yang di Stockbit disediakan dari 1 menit sampai dengan 1 tahun nih teman-teman. Lengkap ya teman-teman ya, mungkin teman-teman untuk scalper menggunakan menitan, day trading menggunakan jaman, ataupun teman-teman yang swing menggunakan harian sampai dengan bulanan ya teman-teman ya. Terus contoh candle-nya juga teman-teman bisa pilih ya, misalkan mau pakai candle biasa, mau pakai garis, mau pakai Heikin Ashi, mau pakai apa kayak segala macam teman-teman bisa gunakan di sini ya teman-teman ya.
Misalkan indikator teman-teman, nah ini dia teman-teman, di sini indikatornya udah kita kelompokkan, mau bandar, mau logi, mau teknikal, mau fundamental, atau semuanya teman-teman ya. Teman-teman mau cek apa nih segala macam, bisa ada di sini. Nanti kita coba untuk apply ya teman-teman ya. Di sini juga ada bagian indikator template kalau misalkan teman-teman mau save, dan di sini ada bagian apa nih? Ini teman-teman mau gambar full atau nggak pakai toolsnya. Itu ya teman-teman ya. Geser sedikit teman-teman bisa, wah ini banyak nih teman-teman. Wow, lengkap banget teman-teman. Teman-teman bisa untuk compare langsung ya teman-teman ya, beberapa emiten mungkin termasuk mungkin mau lihat IHSG juga bisa dari layout ini, misalkan mau 2 saham kanan kiri bisa. Atau teman-teman mau cek sampai dengan 4 juga bisa nih, 4 mana nih? Oh ini dia. Biasanya teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini biasanya yang pakai desktop nih atau web nih enak nih teman-teman, bisa kelihatan besar ya teman-teman ya. Tapi ini di handphone ya teman-teman ya. Nanti kita coba juga di web juga. Nah, untuk gambar-gambarnya teman-teman bisa bagian sini teman-teman ya. Teman-teman bisa untuk aplikasiin aja, misalkan teman-teman mau narik trendline nih teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan, oh ini deh, kita lihat ya teman-teman ya. Kalau ini kan kita lihat secara gamblang memang IHSG ini kan downtrend ya teman-teman ya, atau turun ya teman-teman. Bisa dari apa? Kita lihat ya teman-teman ya. IHSG ini kita cek, kita bikin topnya aja bahwa dia membentuk yang namanya apa teman-teman? Namanya lower high ya teman-teman ya. Dia belum bisa untuk membentuk higher high seperti dengan uptrend di tahun sebelumnya teman-teman ya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah belajar teknikal dasar nih bisa kelihatan ya untuk pembentukan sebuah trend. Kalau misalkan kita lihat memang syaratnya apa sih untuk uptrend? Syaratnya kan adalah membentuk yang namanya higher high dan higher low. Itu ya teman-teman ya. Ini higher high-nya, ini higher high di sini. Di sini teman-teman ya, kita klik lagi. Higher high, ini higher high lagi. Sini ya. Tapi sekarang kondisi IHSG adalah downtrend ya teman-teman, dengan nggak berhasil membuat yang namanya higher high-nya. Jadi dia akan terus membuat higher low teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 di sini teman-teman. Kita coba cek ya. Saat ini memang posisinya IHSG masih membentuk yang namanya lower high teman-teman sini ya, higher low sini ya. Sorry, lower high ya teman-teman sini ya, sini ya. Terus juga di sini membuat yang namanya lower low nih teman-teman. Ya low-nya juga bikin low terus kan teman-teman, sini 1, sini 2, sini 3, masih di bawah sini. Syaratnya adalah semoga IHSG nanti bisa membentuk yang namanya higher high-nya lagi teman-teman ya. Mungkin lebih dari sini teman-teman, lebih dari 6373 misalkan bikin close di sini. Wah, menarik nih kalau misalkan nanti dia bisa tutup gap di sini. Misalkan teman-teman udah lihat chart kayak gini, oh ada gapnya, teman-teman tinggal tambahin aja di sini pakai yang bagian busur, teman-teman pakai rectangle, teman-teman klik di sini, tutupin sini aja. Oke. Misalkan IHSG nanti target kenaikannya adalah nutup gap. Oh, berarti di sini nih teman-teman gapnya nanti ya. Kita tinggal lihat kira-kira IHSG ini berhasil nggak ya untuk close di atas dan membuat higher high. Kita teman-teman ya, mungkin misalkan teman-teman lihat di sini, oh ternyata teman-teman penganut gap yang terbuat harus ditutup nih teman-teman. Berarti di sini teman-teman nanti untuk target gap yang IHSG buat ya teman-teman di sini ya. Kalau misalnya kita lihat kan kemarin gap-nya udah tertutup juga sih teman-teman, gap naik ya teman-teman ya. Gap turunnya tertutup lagi dengan kenaikannya. Apakah kuat mampu nih teman-teman untuk menutup gap atasnya? Ini menjadi harapan kita ya teman-teman ya. Semoga IHSG memang bisa berbalik arah dan melakukan kenaikan ya sampai dengan membentuk higher high-nya. Oke, ini kan contohnya di IHSG teman-teman ya. Mungkin kita contoh saham mungkin ya. Apa coba? Kemarin tadi lagi rame ya, di sini kita coba ganti aja, diklik sini, kita ganti coba apa? PIA misalkan PIA. Oke. Nah, kelihatan teman-teman ya. Misalkan teman-teman di sini kelihatan bahwa kita kasih aja teman-teman ya. Biasanya kita dari remote drawing dulu. Teman-teman cek disclaimer ya teman-teman ya. Ini aku tadi dari baca di ini aja nih di komentar ya, bahwa tadi ada coba PIA segala macam ya. Ini kita lihat aja, coba teman-teman bikin aja dulu ya. Misalkan resistannya di mana sih, kita coba pakai basic support resisten aja ya. Misalkan resisten atasnya di sini. Terus resisten bawahnya ini bottom lah di sini ya, gitu ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman penganut apa nih? Teman-teman penganut buy on breakout, ngejar harga, atau teman-teman nunggu buy on weakness nih. Ini ya teman-teman ya, kita bikin gini ya. Misalkan teman-teman nih penganut buy on breakout, berarti teman-teman baru membeli ketika di sini teman-teman ya, break di 2200-nya atau dari break dari resistennya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman membuat trade plan-nya nanti buy on weakness atau tunggu ya, berarti teman-teman bisa tunggu di bagian support ya teman-teman ya di sini ya. Mungkin mau cari yang support minor atau support mayor juga boleh. Ini artinya kan teman-teman tinggal mencari area buy-nya teman-teman ya. Area sell-nya di mana ya? Harapannya kan bisa menutup yang gap-gap atas ini teman-teman ya. Atau biasanya kalau misalkan kenaikan adalah dia mengejar resisten atasnya teman-teman ya, resistnya di mana segala macam. Ini biasanya untuk membuat yang namanya trading buy atau sell ya teman-teman ya. Tapi ini tergantung lagi teman-teman ya. Ini bukan lagi rekomendasi, ini hanya untuk memaksimalkan tools saja teman-teman ya. Misalkan teman-teman penganut apa? Penganut indikator apa? RSI misalkan bisa masukin. Teman-teman mau apa lagi? Teman-teman lihat volumenya juga bisa volume. Volume, misalkan volume di sini. Volumenya di sini ya. Atau teman-teman mau cari tadi ya, bandarmologinya gimana sih bandarmologi? Udah volume. Sini ya, atau teman-teman suka MACD, MACD, masukin aja MACD. Kelihatan ya teman-teman ya? Oh ini dia kelihatan ya. Kalau misalkan teman-teman suka, wah ternyata MACD-nya udah golden cross nih. Ini kan biasanya orang-orang pada cari ya segala macam ya. Ini misalnya RSI-nya masih di area oversold nih gitu ya teman-teman ya. Biasanya tergantung lagi ke teman-teman. Atau misalkan lihat bandar volumenya, oh sudah mulai nggak terus nih bongannya, atau volumenya tapi masih mengecil nih. Jadi misalkan teman-teman keputusannya lagi kembali ke teman-teman lagi. Tapi kita juga bisa masukkan lagi teman-teman ya, masukkan indikator-indikator ini up to banyak banget teman-teman. Misalkan kalau misalkan teman-teman butuh lebih banyak juga bisa. Kita masukin apa lagi? Misalkan moving average. Kita ke bagian sini teman-teman FX ya, kita masukin moving average. Sini aja moving average yang misalkan mau multiple juga bisa ya. Nih kita masukin tadi ya. Banyak loh teman-teman. Teman-teman setting ya teman-teman sini ya. Misalkan mau yang berapa tadi? 5, 20, 50, 100, 200, 1000 misalkan 1000 ya. Saya teman-teman langsung masukin aja teman-teman. Di sini ya kelihatan ya, mungkin cari support average-nya, moving average atau resistance moving average-nya bisa di sini. Sesuai dengan interpretasi masing-masing teman-teman ya. Gimana cara ngilanginnya? Tinggal diklik 2 kali aja biasanya. Nah, ini muncul dia. Compare ke apa? Misalkan ke AMMN gitu ya di sini AMMN.
Template yang tadi bisa langsung teraplikasikan di Aman Mineral teman-teman. Wah, ini udah ada gambarnya teman-teman nih. Aman Mineral ya, bisa jadi yang tadi udah kita masukin muncul juga di sini. Lagi contoh yang lagi rame DSSA. DSSA. Udah masuk semua teman-teman ya untuk indikator ya. Jadi teman-teman tinggal ganti aja, template-nya udah ke-save dan akan muncul. Bisa juga BBCA, bisa semua teman-teman. Itu ya untuk analisa teman-teman. Itu ya, kelihatan ya bahwa gimana sih posisi dengan BCA segala macam tadi ya. Tepia, AMMN, coba ada row. Tuh gini ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Tadi yang apa yang di akumulasi apa ratu. Tuh kelihatan ya teman-teman ya. Tuh ternyata benar volumenya kelihatan ya di sini ya tuh. Volumenya dia besar-besar juga nih di sini nih biasanya dengan markup harga ya, tapi hari ini dia harganya nggak gerak kemana-mana. Teman-teman, wah ini udah kelihatan ya di sini ya. Gitu ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman move ke website juga bisa teman-teman. Di bagian sini ya ISG tadi ya, ISG. Sini. Oke. Tuh, kita lihat teman-teman ya. Tuh udah masuk juga di sini. Jadi teman-teman sudah bisa untuk melakukan di mana-mana teman-teman ya. Mau lagi buka website, mau buka HP, mau buka desktop app, nah ini juga bisa teman-teman ya, kita langsung aja di sini. Sama semua teman-teman, penggunanya, pengaplikasiannya sama semua. Oke tuh, sampai teman-teman udah ke-save semua, jadi teman-teman bisa lebih seamless nih, pakai di mana aja, mau di desktop, mau di web, maupun di mobile teman-teman. Oke, nah ini during the market ini mungkin lebih ke prakteknya aja, teman-teman mungkin biasanya ngelihat yang EF movement ya, untuk pre-close, ataupun pre-opening, serta saham FCA teman-teman ya, yang setiap periodenya mungkin di 955, 1055 dia ada update EF-nya, dan top stock nih teman-teman, mungkin teman-teman mau lihat yang nego, ataupun top gainer, top loser ya teman-teman ya. Biasanya ada di sini, kita balik dulu ke bagian search-nya sini, terus kita ke bagian, nah ini dia. Ada top gainer, top loser. Nah, bisa kan teman-teman cari yang ARA dan ARB mana nih? Atau yang mencari potensial breakout yang mana, atau potensial down weakness yang mana bisa di top gainer sama top loser. Ini udah kita exclude di bagian warnanya teman-teman ya, jadi teman-teman udah kelihatan nih untuk yang saham-saham induk ya teman-teman ya. Biasanya kan top gainer nih, misalkan udah masuk top gainer, besok lanjut lagi. Atau masuk top loser, besok ada potensi reversal atau lanjut merah lagi, seperti itu. Oke, ini mau sudah kita bahas juga, dan ya gitulah. Lengkap dari stok itu teman-teman ya, bisa teman-teman pakai bagian teknikal, bagian broker atau segala macam yang teman-teman bisa manfaatkan dan maksimalkan untuk trading dan investasinya. Oke, balik lagi ke Ko Jovi. Kita masuk ke sesi ini ya teman-teman ya. Banyak banget nih pertanyaan yang Oke. masuk. Mantap banget nih penjelasannya dari Raffi. Terus tadi juga ada banyak dikasih contoh saham. Saking banyaknya, tapi tadi tuh saya sempat nyatet sebenarnya, cuma karena banyak banget, jadi kayak agak beberapa yang ketinggalan. Cuma kurang lebih tadi sebenarnya udah bahas soal Ratu, IMPC, TSPC, Gula, Adi, Ades, Brand, Benny, dan masih banyak lagi ya saham-saham lain Ya yang benar-benar saham-saham warga yang ada di komentar tadi kok kebanyakan kok. Betul. Jadi mungkin kita sekali lagi disclaimer ya, Yes, betul. kita di sini bukan rekomendasi untuk beli atau jual, cuma kita contohin supaya teman-teman kebayang gitu ya cara make fitur-fitur kita buat analisis itu gimana. Nah, ini karena kita waktunya tinggal sebentar lagi, jadi kita langsung aja masuk ke sesi Q&A. Karena dari tadi ada banyak banget nih Bapak Ibu yang komen ya, nanya beberapa pertanyaan. Mungkin kita mulai dulu nih dari ada satu yang kemarin ketinggalan Blue Fundamental. Kemarin ketinggalan yang fundamental. Bisa nonton di mana ya? Nah, buat yang ini kita kelas fundamental, kelas technical, dan kelas fitur stock yang lain itu kita akan adain setiap bulan semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang ketinggalan jangan sedih, nanti bisa ikutan lagi yang di bulan berikutnya ya. Terus tadi juga ada banyak pertanyaan nih seputar ini apakah ada rekamannya atau enggak. Nah, karena kita nggak adanya rutin, jadi kita nggak ada rekamannya semuanya. Jadi kalau misalkan ketinggalan nanti kita bisa nonton di acara kelasnya selanjutnya lagi. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin nanti dibantu sama Rafid. Big accumulation ini bisa kita screen saat bursa berlangsung. Kalau bisa mulai jam berapa? Oke teman-teman, kalau tadi dari penjelasannya, kalau untuk ini ya, untuk tadi sorry. Boleh follow teman-teman, kita mutualan teman-teman. Oke, di bagian screener ini kita coba cek ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Kalau untuk bagian bandarmologi, big akumulasi ini merupakan dari H-1 ya, dari sebelumnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman coba screen, antara nggak muncul atau munculnya dari kemarin. Kecuali kalau misalkan teman-teman menggunakan screen teknikal ya. Untuk screener teknikal, ini kita update untuk real marketnya teman-teman ya, dengan delay selama 15 menit selama market berlangsung. Karena kan memang market bergeraknya dinamis ya kok ya. Jadi memang untuk teknikal ini kita update 15 menit delaynya di live market. Tapi kalau dari bandarmologi, kita ini H-1 nih. Jadi misalkan teman-teman lihat sekarang ini adalah broker hari ini ya teman-teman ya, untuk dianalisa untuk esok hari. Jadi misalkan Ratu nih, dengan posisi 60% ya di sini ya, ini merupakan hasil dari transaksi broker summary di hari ini, begitu. Ya teman-teman ya. HP, tadi yang komen juga happy ya nih, happy absolute. Oke, jadi kita ke pertanyaan. Jadi untuk yang real time atau real market tadi untuk teknikal ya dia. Iya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Yes. Nah, ini ada pertanyaan untuk ini mungkin lebih ke feedback ya. Jadi tolong Pak dimasukin indikator teknikal lagi seperti Kopok Curve, CCI 20 dan lain-lain. Terima kasih. Oke, teman-teman ini nanti kalau misalkan ada feedback bisa diisi aja ya di link feedback kita. Jadi kalau misalkan ada yang request entah itu fitur ataupun entah itu indikator yang ada di Chartbit, itu silakan ditulis aja. Jadi nanti kita bakal usahain semuanya requestan kalian tuh bisa ada di Stockbit. Yes, betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Asep Ilham. Bagaimana untuk mencari saham yang sedang diakumulasi oleh smart money dan bagaimana cara screener
cara screening bahwa adanya aliran dana ke saham dari smart money. Oke, kalau yang didefinisikan smart money di broker flow biasanya dia yang ini ya, Bapak Ibu ya, bisa jadi mereka ada smart money, bisa jadi mereka adalah big money juga, atau bisa jadi mereka memang akumulasi secara bareng-bareng ya. Itu teman-teman bisa cek di bagian big accumulation ini sih. Tergantung mau big accumulation-nya yang big accumulation yang uptrend tadi, atau yang foreign-nya, atau yang big accumulation seperti biasa ya. Tapi ini yang tadi teman-teman ya, ini terbatasnya di H-1 nih, seperti itu. Jadi teman-teman bisa untuk cek satu-satu kira-kira yang mana sih yang bisa diakumulasi. Misalkan mau cari nih smart money-nya masuk secara apakah ada yang masuk secara masif atau konsisten selama 1 bulan terakhir, teman-teman perlu untuk tambahan lagi ya di sini ya. Di bagian ini teman-teman tinggal cari aja, misalkan di 1 bulan terakhir deh misalkan, apakah memang ada secara konsisten ya, oh ternyata dilihat masih masif juga ternyata nih kok, di Ratu nih kok, ada si RX yang punya 19M di average 5.100 yang kita lihat ya teman-teman ya, bahwa memang cost-nya dia 5.100 ini di bawah di atas dari harga market sekarang nih kok. Berarti dia posisi masih di atas ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat compare mungkin setahun terakhir ya teman-teman gitu ya cara ceknya ya setahun terakhir. Kira-kira siapa sih? Oh ternyata masih ada XL nih di average 6.752 sebanyak 243M. Ini teman-teman ya, apakah ntar dijemput? Bisa jadi. Apakah masih akan stay di sini dan turun? Bisa jadi juga tergantung dengan kondisi market ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini bahwa memang ada broker-broker atau investor-investor yang masih memiliki average atas ya teman-teman ya, dengan akumulasi yang lumayan ini. Gitu. Jadi mesti dicek ringkasan brokernya, teman-teman bisa coba cek di bagian sini ya. Atau bisa juga ya kalau misalkan mau cek di chart tadi, pakai indikator yang bandarmologi juga bisa tuh kok. Kita tampilin Iya, bandarmologi ya sini ya, bandarmologi. Misalkan mau bandar apa nih, bandar movement ya, coba ya kita coba cek di sini. Oh, ini ya teman-teman ya, tadi bikinin chart nih sama mereka kayak gini nih. Untuk yang terindikator secara sistem dan hitungan stock bid yang dimasukkan sebagai bandar. Gitu ya, ini bandar value-nya bisa kelihatan nih di sini. Begitu kok. Oke. Semoga menjawab ya Pak Asep dan Bang Ilham ya kalau nggak salah ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ini akan dibahas di kelas berikutnya. Oke. Jadi cuma kita coba singgung sedikit ya, Fit. Jadi ini ada yang nanya nih cara aktifin trusted device. Gimana? Oke, trusted device juga nanti ada di bagian keamanan ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa cek perangkat terhubungnya, tapi kalau misalkan saya klik nanti ada daftar perangkat saya yang terhubung teman-teman. Nanti bisa di-setting juga dan diaktifkan trusted device-nya. Kalau misalkan teman-teman juga penasaran bisa cek ya Stockbit trusted device. Nah, cara mengaktifkan trusted device. Ini ya Bapak Ibu ya bisa cek juga dan nanti akan kita paparkan di next kelas ya, di kelas fitur dan keamanan. Gitu ya. Betul. Jadi untuk yang lebih detail ya, kita bakal ajarin ya di kelas selanjutnya di minggu depan. Jadi jangan lupa untuk cek emailnya. Nanti kita akan kirimin lagi invitation-nya di email. Masih di hari Senin, seharusnya di jam yang sama kayak hari ini. Jadi ditunggu ya teman-teman semuanya. Betul sekali. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada lumayan banyak pertanyaan ya hari ini ya. Dari regular guy 501 untuk analisa jangka panjang 3 tahun, pakai technical masih aman nggak? Atau lebih prefer pakai fundamental aja? Kalau itu tergantung ya teman-teman dari alirannya ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman aliran teknikal, itu kan mencari historical ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal teknikal ini kan ada yang namanya chart ya teman-teman ya. Dan chart ini kan seputar dengan pergerakan historis harga saham ya, betul ya kok ya? Misalkan jadi candle ini menceritakan nih bahwa misalkan IHSG nih di tanggal sekian low-nya di berapa, hanya di berapa dan tutup di penguatan atau minus ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan fundamental kan kita mesti lihat juga per kuartal ya kok ya, karena untuk perubahan fundamental ataupun earnings-nya kan dia di kuartal per kuartal. Kuartal ya teman-teman ya, ada laporan kuartal, ada laporan tahunan segala macam. Kalau misalkan rencana untuk 1 tahun, ya mungkin tergantung lagi kita view-nya dari fundamental atau teknikal. Misalkan kalau dari teknikal,
apakah dari misalkan hari ini nih untuk, tahun ke depan nih, apakah posisinya itu dia di pucuk ataupun dia lagi posisinya di bottom gitu ya dari, 52 week high-nya atau 52 week low-nya. Kalau misalkan posisinya lagi di atas, misalkan hold setahun, teman-teman bisa lihat ya bahwa secara historis dari bulan Januari sampai dengan Juni kan masih penurunan teman-teman ya. Bahkan IHSG aja turun kurang lebih sampai dengan closing hari ini 33%. Gini ya teman-teman, ini kan seputar dengan price action ya teman-teman ya. Even kalau misalkan kita ngomongin soal, fundamental mungkin dari laporan keuangan atau segala macam. Mungkin kita bisa compare teman-teman di sini ya. Di sini ada teknikalnya BCA, teman-teman tinggal masukin aja indikator dari fundamental. Misalkan kita lihat, apa nih, EPS-nya, net income-nya, TTM-nya, mungkin net income quarter boleh deh. Kalau misalkan kita lihat, sorry, kita hapus dulu. Bisa dihapus ya teman-teman ya, bisa dipindah, bisa dihapus. Ini dia teman-teman ya. Kan kita lihat bahwa kuartalan juga masih tumbuh ya teman-teman ya, maupun ada penurunan dulu nih. Tapi kan secara harga, ini kan mostly kan menurun ya teman-teman ya. Kalau misalkan walaupun ada kenaikan dari income, tapi kalau ngomongin soal price action kan kita banyak faktor ya kok ya, betul ya? Ngomongin soal Betul. price action ya teman ya. Jadi bisa jadi, dari makronya, dari keseret foreign keluarnya segala macam, walaupun secara bisnis, perusahaan tersebut masih tumbuh ataupun masih berkembang gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal hold 1 tahun ya teman-teman, pasti ada volatilitas di market segala macam, tinggal teman-teman menjustifikasinya aja. Misalkan kalau dari teknikal, oh ternyata ini dari lagi all time low nih segala macam, ya menarik untuk masuk dan hold 1 tahun, itu monggo. Atau misalkan teman-teman lihat ada turnaround nih dari fundamentalnya, kayaknya hold 1 tahun juga monggo. Jadi persilakan ya teman-teman ya, tergantung POV-nya dari mana, serta menjustifikasinya tuh dari sisi apa sih, biar kita sesuai dengan trade plan atau sesuai dengan conviction yang kita miliki nih, seperti itu. Jadi kan walaupun ada beda pandangan, walaupun ada gejolak di market, tapi kita punya conviction yang bisa menjustifikasi kenapa sih kita membeli atau hold saham tersebut. Gitu kurang lebih. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya kok. Ini kembali lagi ke preferensi nih kalau saya rasa ya. Oke, ini karena keterbatas waktu, jadi paling kita 2 pertanyaan terakhir. Boleh Tapi boleh boleh. sebelum kita ke pertanyaan terakhir, ini saya boleh izin share screen dulu ya, Rafid. Jadi kita ada QR untuk feedback form, jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya saran, apapun itu terkait, fitur Stockbit atau mungkin terkait kelas yang kita adain malam ini, mungkin menurut teman-teman lebih baik tuh kayak gimana, yang bisa bikin lebih bagus. Nah itu boleh, ditulis aja. Jadi ini kita ada QR, bisa teman-teman scan langsung ya dari HP. Mungkin biar gak terlalu lama kita tunggu 1 menit ya teman-teman, mungkin bagi yang mau, nge-scan dan isi form-nya. Nah sembari kita nungguin, yang mau nge-scan ini, tadi sebetulnya udah ada yang nanya juga sih, Rafid soal ini ya, apa namanya, kayak sebenarnya tuh kalau di market kita kalau tarik Proxum, itu tuh lebih baik kita tariknya yang 1 minggu atau mungkin tariknya yang 1 bulan. Terus, apakah data-data yang kita tarik ini misalkan kita tariknya 1 minggu, kita tariknya 1 bulan, itu tuh datanya akurat atau enggak sih yang ditampilin di Stockbit? Nah ini boleh sambil dijawab dulu ya, sambil kita nungguin nih. Oke. Baik, kalau untuk menjawab datanya akurat atau enggak, mestinya sih akurat ya, wajib akurat karena kan data-data ini kita dapatkan dari bursa ya teman-teman ya. Jadi Stockbit mengolah aja untuk data-data yang diberikan ini dan mostly kan mungkin aku rasa real atau enggaknya ini sesuai dengan ini aja sih. Sesuai dengan memang tipikal sahamnya atau tipikal memang besaran atau kecilnya mungkin ya secara likuiditas ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita ngomong soal BCA, BCA ini kan ya mungkin ini real inflow ya teman-teman ya, mau dari foreign-nya ataupun dari lokalnya, dari institusi segala macam ya. Tapi kan banyak juga teman-teman ya, berkembang ya teman-teman sekarang ya, ada yang namanya crossing-crossing atau kungfu pindah broker ya Ko Jovi ya. Kalau Betul. misalkan kita lihat dari broker summary, memang yang terlihat adalah net atau gross-nya ya teman-teman ya. Mungkin contohnya saya nggak bisa tahu nih untuk saham apa yang spesifik melakukan crossing-crossing, tapi misalkan kita coba cek aja, misalkan, kalau cash crossing ya ini mungkin correct me if I'm wrong juga, kalau misalkan di broker summary ini, misalkan KZ ini ya, dia buy dengan 173M misalkan di BCA nih per 22 Juni. Misalkan besok kita crossing nih kok, ke bagian CC nih, kita coba filter dengan broker summary ini,
tetap munculnya KZT di sini kok, walaupun barangnya sudah di-CC. Seperti itu mungkin teman-teman ya, untuk beberapa trik yang bisa muncul di broker summary. Maka dari itu kan Betul. salah satu mungkin berkembangnya ilmu-ilmu atau praktik-praktik yang di pasar seperti crossing atau segala macam, biasanya dia akan tetap muncul di bagian broker summary dari sekuritas asalnya kok. Seperti itu ya. Jadi Oke. misalkan dari KZ ini dipindah ke CC, misalkan besok kita transfer, di broker summary untuk yang crossingan tersebut ini munculnya tetap di bagian KZ ya teman-teman ya. Karena kalau untuk crossing satu nama seharusnya tidak ada keterbukaan di nego ataupun di pencatatan ya teman-teman ya. Seperti itu. Kurang lebih mungkin Oke. itu ya, tapi kalau untuk real case-nya kita mesti memang cek satu-satu nih. Kita coba cek kira-kira kok bisa nih kira-kira broker A tiba-tiba menjadi top seller nih padahal dia sebelumnya nggak ada akumulasi. Nah, itu biasanya jadi indikator untuk crossing ya teman-teman ya. Untuk prakteknya adalah case by case aja sih teman-teman. Tapi yang muncul di bagian broker summary biasanya tetap sesuai dengan broker belinya ataupun dari broker asalnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak Rafid penjelasannya ya. Nah, ini juga teman-teman harusnya tadi udah bantu isi juga feedback-nya. Terima kasih semuanya buat feedback-nya. Kita lanjut lagi nih ke 2 pertanyaan terakhir. Boleh. Coba ya, tadi mana nih? Oke, ini ada pertanyaan, Bang, yang Bloxroom frekuensi kayaknya belum dibahas. Nah, ini mungkin tadi ada yang ke-skip kayaknya ya. Rafid mungkin boleh coba ditunjukin lagi nih fitur frekuensi di broker summary kita. Oke, sebentar. Oke. Fitur frekuensi ya teman-teman ya di sini teman-teman bisa masuk ke bagian frekuensi dulu. Bagian screener ya teman-teman ya. Teman-teman masuk ke bagian bandarmologi. Lalu teman-teman masuk ke bagian frekuensi spike di sini ya. Nah, teman-teman ini muncul ya teman-teman ya. Kita cek di sini, kita lihat dulu ya informasinya apa sih di sini. Bahwa untuk scanner ini akan men-screen nih saham-saham yang memiliki atau terdeteksi adanya pergerakan spike ya, frekuensi spike ini 3 kali di atas rata-ratanya. Kalau misalnya kita lihat contohnya mungkin Ratu kali ya sini ada Ratu, ada FPNI, ada Saratoga. Ini misalkan kita lihat di sini ada 6.905 artinya 6 kali ya teman-teman ya. Ada 6 kali frekuensi spike atau lebih besar dari rata-rata hariannya di hari ini dengan ini dia teman-teman ya. Kelihatan teman-teman ya bahwa di sini ini lebih ke price liternya, price 1 bulan, 1 hari, value EMA 20 dan 3 month price liternya. Kita di sini teman-teman ya. Ini kita filter dulu nih teman-teman bahwa dari 13 saham ini paling kecil ya ada 3 kali ya teman-teman ya bahwa sudah masuk ke kriteria kita minimal adalah 3 kali dari frekuensi harian. Kita coba cek ya teman-teman ya. Pertama kita coba mungkin apa FPNI mungkin ya. Kita compare aja teman-teman. Kita coba cek di sini. Ini kan lihat-lihat ya. Frekuensinya kan 279 ya teman-teman di sini ya. Ini bisa kita compare juga di bagian sini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Kita coba lihat di sini bahwa oke, frekuensinya dia masuk dengan volumenya. Oke, ini rata-rata dia 2000 nih di sini nih. Coba cek lagi. Spike-nya itu kita coba cek di bagian ini dia teman-teman. Kita coba pakai fiturnya. Frekuensi. Nah, dia. Oke. Nanti mungkin kalau udah muncul sahamnya, boleh sekalian ditunjukin juga nih feed ke Bloxroom kita kan Bloxroom kita sekarang udah ada update terbaru ya. Yes. Bisa nampilin juga frekuensinya. Nah, kalau misalkan munculin frekuensinya tinggal diklik aja nih. Kalau di HP sudah bisa belum ya? Diklik yang titik 3. Nah, ini itu bisa tinggal nih. dinyalain Iya. aja, tampilkan frekuensi. Nanti dia bakal muncul tuh Yes. frekuensi buy sama sell ya. Ya, di-compare ya teman-teman itu ya. YP-nya nih ya yang kita anggap smart money ya di sini ya, teman-teman ya. Ini dia, smart money nih, pergerakan terdeteksi smart money. Memang sudah ada hitungannya nih kok di belakang sistem kita ya. Kita coba compare di sini. Nah, ini dia dari buyer-nya compare ke seller ya teman-teman ya. Dianggap smart money. Sini teman-teman. Nah, ini dia. Kalau misalkan terlihat kan yang lainnya kecil-kecil teman-teman ya. Berarti ini dia pengen akumulasi senyap nih teman-teman. Kalau misalkan kita lihat banyak kan dia akan muncul di running trade banyak ya seret gitu ya.
Kalau ini kan kita, satu-satu segala macam. Jadi nggak pengen terdeteksi nih, tapi bisa kita deteksi nih dengan, screener kita nih, dengan perhitungan dan sistem sesuai dengan yang sudah kita setting. Seperti itu. Even kita coba cek Ratu tadi ya, wah ini Ratu nih, Henan-nya beli nih dia. Nih lihat ya, buy flag-nya di sini tuh. Lihat ya, kalau kita compare berapa kali lipat ya dari yang lainnya. Dia besar juga ya teman-teman di sini ya dia. Belinya dia, akumulasi frekuensinya. Jadi kalau misalkan langsung beli kan misalkan 10.000 nih, kita beli 2 kali kan bisa ya 5.000 lot ya, tapi ini kan dia masuknya pelan-pelan atau nge-beat-nya pelan-pelan. Dimakan kanannya, diganjel kirinya, seperti itu teman-teman ya, untuk misalkan akumulasi senyap-senyap seperti itu. Gitu untuk bagian frekuensinya. Jadi di sini kita sudah mendefine bahwa yang mengakumulasi adalah smart money-nya dengan rata-rata pembeliannya 3 kali dari rata-ratanya. Ini bisa kita compare juga dari pembelian dia di hari-hari sebelumnya. Seperti itu ya kok ya. Oke. Semoga Oke, menjawab ya sip. Pak ya, Bapak Ibu. Oke, karena ini keterbatasan waktu, padahal sebenarnya tadinya kita mau bahas semua pertanyaan yang ada di komen YouTube, cuma takutnya nih nanti kita bakal selesai jam 12 malam nih ya Fit ya kalau misalnya Wah, kita ini bahas sesi ini. malam ya kok ya, udah. Betul. Jadi Karena palingan sesi nanti jangan khawatir, kita kan bakal ngadain ini tiap bulan ya. Jadi nanti bulan depan bisa ikutan lagi ya Bapak Ibu, dan pastinya karena Stockbit ini selalu ada updatean fitur terbaru terus. Jadi pastiin untuk selalu ikutan kelasnya kita, karena bisa jadi nanti di kelas itu kita bakal jelasin fitur-fitur yang memang kita baru rilis nih. Jadi biar Bapak Ibu semuanya tuh nggak ketinggalan gitu ya sama fitur terbaru yang kita update di Stockbit. Nah, pertanyaan terakhir, boleh. ini mungkin boleh dibantu. Kak, ada customer service yang bisa dihubungin nggak kalau kita ada kendala di Stockbit? Oke, kalau ada kendala teman-teman bisa ke bagian profil ya teman-teman ya, bisa ke bagian profile, teman-teman diklik aja, teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini ada bantuannya live support ya teman-teman ya. Ini live support-nya kita klik aja, bisa in-app maupun di WhatsApp ya teman-teman ya, senyamannya aja. Kita klik ini, kita ready untuk membantu 24/7. Ini ya teman-teman ya, bisa kita bantuan di sini teman-teman. Halo, selamat malam. Apa bisa dibantu gitu ya. Teman-teman bisa langsung chat aja di bagian bantuan tadi. Apa bisa dibantu XXX, X, nah, kebutuhannya apa bisa diklik aja. Teman-teman ya. Nanti untuk langsung di-read nih teman-teman tuh, langsung di-read, langsung di-chat nih, langsung ini live agent ya teman-teman ya. Langsung ini live support kita nih, langsung dibalas dia sedang mengetik. Tuh, langsung halo selamat datang lain chat. Jadi teman-teman ini nggak pakai bot ya teman-teman ya. Ini kita langsung ada agent CS-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kontak di jam market ataupun di luar market. Tapi mungkin kalau jam market kita usahakan akan balas sesegera mungkin ya, karena sesuai dengan antrian chat. Tapi teman-teman pasti akan dibalas. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Kak. Oke, mungkin buat Ya. menambahkan kalau misalkan Bapak Ibu ini ada kendala gitu ya, dan mau coba laporan ke support kita, mungkin bisa langsung dijelasin aja kendalanya itu apa, terus kalau bisa ada screenshot ataupun ada video rekaman kendala itu kayak gimana, itu boleh langsung dilampirin supaya mempercepat kita untuk pengecekannya ya. Karena biasanya sih kalau dari tim support kita, kalau misalkan memang ada kendala, mereka akan minta nih kira-kira screenshot waktu kendala terjadi itu kayak gimana, kalau enggak mungkin ada video recording-nya. Jadi itu supaya memudahkan tim IT kita buat pengecekan gitu di belakang. Jadi kalau Betul. ya sebisa mungkin kalau misalkan Bapak Ibu dapat mengalami kendala gitu ya di aplikasi Stockbit, itu boleh langsung dilampirkan aja screenshot sama videonya kalau ada, dan dijelasin sedetail mungkin ya. Jadi biar tim support kita bisa langsung nangkep kendalanya itu apa, terus nanti bisa langsung dikasih ke tim IT kita nih untuk cek gitu. Betul, dan laporan Bapak Ibu juga berarti untuk improvement kami ya, untuk kedepannya. Seperti itu. Terima Oke. kasih Ya. atas. Dan mungkin ada tambahan sedikit, mungkin beberapa teman-teman nih pasti kirain kita punya live support itu AI ya, jadi dibalasnya sama robot gitu, pakai template. Jadi teman-teman tenang aja, itu yang balas semuanya tim support kita. Jadi di belakang memang ada tim-tim yang dikhususkan untuk
membantu gitu ya kalau misalkan semua nasabah Stockbit-nya ada kendala. Dan kayak yang tadi Rafid bilang, kita juga tim support-nya standby 24/7, artinya kapanpun teman-teman ada kendala pasti akan dibantu oleh tim support kita. Ya, even di hari weekend atau libur nasional ya, teman-teman bisa tetap kontak. Gitu. Dan semoga nggak ada kendala ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin kalau mau ditanya atau dijelaskan, monggo untuk kontak tim support kami juga. Gitu ya. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan penutup kita buat kelas di malam ini. Rafid, thank you banget untuk waktunya ya. Tadi udah bantu jelasin banyak banget fitur-fitur kita nih. Terus banyak juga demoin saham-saham ya. Semoga ini kan kita tinggal nunggu 2 hari lagi untuk pengumuman MSCI Frontier atau enggak. Jadi ya semoga pengumumannya selesai, terus teman-teman yang udah ikutan kelas malam ini bisa mulai curi-curi start juga buat analisis. Siapa tahu tadi ada saham-saham yang Rafid mention, itu ternyata menurut teman-teman juga menarik, udah bisa mulai di watchlist. Jadi begitu kalau pengumuman MSCI-nya ternyata positif, kita mungkin hopefully bisa party lagi ya. Jadi King Excel nih bisa segera kembali lagi nih berjaya. Amin, amin. Doa yang terbaik kok ya. Amin ya, amin. Nah, terima kasih juga buat Bapak Ibu ya. Di sini ada kurang lebih 1.200 orang yang udah nungguin nih live kita sampai terakhir, sampai selesai. Thank you so much untuk waktunya di malam ini. Mungkin kalau misalkan ada salah-salah kata dari saya ataupun Rafid, kita minta maaf. Dan jangan lupa untuk ikutan lagi di kelas kita yang selanjutnya ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Kita ketemu lagi nanti di kelas selanjutnya. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Happy investing. Semoga doa yang terbaik. See you.